Tuan mengundang kita ke sini untuk berurusan dengan kuil tulang kering, kan? Sen Chen dan yang lainnya memiliki pemahaman umum, dan mereka mau tidak mau mulai berbicara tentang bisnis yang serius. Tepatnya, saya harap Anda dapat menyebabkan beberapa masalah untuk kuil tulang layu. Dengan barisan Anda saat ini, jika benda itu tidak dapat digunakan, bahkan jika Anda memiliki 2 tentara master dewa tingkat tinggi, Anda tidak akan dapat melakukannya, bantu kuil tulang layu. Feng Shueman mengoreksi dengan senyuman, dengan kata-kata, dia tidak merahasiakan posisinya pada Sen Chen dan kemampuan orang lain saat ini. Temple of Withered Bones tidak sederhana, itu jauh lebih kuat dari Temple of Wind and Frost saat ini, meskipun sekelompok orang di depan mereka memiliki hal yang mengerikan, tidak mudah untuk menggunakan benda itu sama sekali, jika tidak maka akan hanya menimbulkan kebakaran. Terhadap latar belakang ini, kekuatan kelompok orang ini akan diakui kembali. Sejujurnya, ini membuat Feng Shueman sedikit kecewa, tetapi tidak akan membuang-buang waktu. Saya harap Sen Chen dan yang lainnya dapat membuat beberapa berkontribusi. Hehe, itu benar. Sen Chen juga tidak marah. Secara alami, mereka tidak bisa meremehkan kemampuan kuil tingkat penguasa yang hebat. Dan penilaian wanita itu, sampai batas tertentu, benar. Elit dari kuil Witherbone, termasuk Witherbone Lord, saat ini sedang melacakmu di Great Wind and Frost Territory. Meskipun kamu bersembunyi dengan baik, selama kamu meninggalkan Wind and Frost Forest, keberadaanmu masih akan terungkap. Feng Shueman mengingatkan. Mengapa ini? Sen Chen terkejut, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Perbatasan Tuan. Feng Shueman hanya mengatakan 4 kata, tapi dia jelas sangat serius. Feng Wu mengerti sedikit, dan dia menghela nafas dikatakan bahwa penguasa agung para dewa akan membuat batas yang ketat di tepi wilayahnya. Begitu seseorang menyeberang, mereka akan diawasi oleh hukum. Itu benar, keberadaanmu tampaknya membuat orang-orang dari tulang kering sangat prihatin. Mereka telah membeli 4 bangsawan tinggi lainnya yang berbatasan dengan wilayah besar Feng Shuang dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, kemanapun kamu meninggalkan wilayah besar Feng Shuang wilayah, akan diperhatikan. Feng Shueman berkata dengan ringan. Sangat menakutkan. Dengan perbatasan yang begitu panjang, mungkinkah setiap jengkal tanah dijaga ketat? Feng Yue tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Jangkauan Feng Shuang Great Territory memiliki radius setidaknya puluhan juta mil, dan berapa panjang garis batas di tepinya, bisa dibayangkan bahkan jika 10 miliar pasukan dikirim, tidak mungkin mempertahankan setiap tempat. Terlebih lagi, dalam aturan kelangsungan hidup alam dewa, tidak pernah ada pepatah bahwa sejumlah besar tentara direkrut. Dalam perang alam dewa, tentara hanyalah dekorasi dan tidak memiliki kepentingan strategis. Modal perang tidak akan digunakan untuk berperang. Hehe, kalian terlalu meremehkan perbatasan Tuan. Itu awalnya sesuatu yang kita jaga satu sama lain. Bagaimana itu bisa menjadi pajangan? Feng Shueman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang dengan tulang sebelumnya tahu bahwa kita tidak akan berurusan dengan kuil Feng Shuang kami, tetapi mereka datang ke sini ketika saatnya tiba, tetapi Anda juga ingin memberitahu kami, alih-alih menyelinap diam-diam, tahukah Anda mengapa? Mengapa? Sen Chen bertanya bersama. Itu karena batas para penguasa berasal dari perjanjian kuno wilayah para dewa. Pada tahap tertentu perkembangan peradaban Senhe, nenek moyang kita pernah setuju bahwa makhluk di antara wilayah, setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, tidak diizinkan. Tidak diizinkan melintasi perbatasan tanpa izin, jika tidak maka akan dianggap sebagai invasi. Feng Shueman mengungkapkan beberapa nostalgia dan kekaguman itu adalah sesuatu yang disumpah dengan sungguh-sungguh oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Itu sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Penguasa wilayah generasi selanjutnya juga dengan ketat mengamatinya. Perjanjian kuno itu telah lama tidak ada lagi hanya aturan hukum selama bertahun-tahun peradaban Senhe, itu telah berubah dan telah menjadi wilayah utama alam dewa. Jika tidak, setiap orang berpangkat tinggi yang mendirikan tanah feodal yang luas harus terlebih dahulu mengambil sumpah darah. Jika tidak, dia tidak akan dapat menentukan batas wilayahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilanggar oleh Raja Kerajaan Tuhan. Sen Chen dan kelompoknya tersentak, mereka tidak bisa berkata-kata karena takjub. Bagi mereka, alam dewa memang ditujukan untuk terlalu banyak mimpi, dan hal seperti itu benar-benar ada. Dengan kata lain, kuil angin dan beku kita telah menetapkan wilayah yang luas ini, dan perjanjian kuno akan mengakui kita sebagai penguasa tertinggi dari wilayah yang luas ini. Setiap orang luar yang melintasi perbatasan tanpa izin kita akan dihukum. Dianggap sebagai musuh. Feng Shueman berkata dengan serius meskipun perjanjian Tuan semacam ini tidak akan memiliki kekuatan hukuman, itu dapat mempersulit penyusup untuk bersembunyi. Selama kita mau, kita dapat dengan mudah menemukan jejak penyusup, karena mereka memiliki penyusup tandai.
Ini sangat menakutkan. Meng Chanmo mendecakkan lidahnya, dan mau tak mau mengkhawatirkan situasi mereka selanjutnya. Huang Xi, Si Feng dan yang lainnya juga sangat serius, untungnya, Shen Chen merasa bahwa mereka harus datang ke sini sebelumnya, jika tidak mereka akan meninggalkan wilayah besar Feng Shuang dengan gegabah, dan mereka mungkin benar-benar menghadapi masalah besar selanjutnya. Saat ini, kuil Karl, kuil Bosi, kuil Lembah Angin, kuil Frostfall, dan kuil Tulang Layu semuanya telah merusak perbatasan Tuan. Begitu kamu melewati perbatasan, kamu akan ditandai dan dilacak di mana-mana. Feng Shueman mengangguk. Apa yang dia katakan adalah semua penguasa dari 5 wilayah besar yang berbatasan dengan wilayah angin besar dan wilayah beku. Identitas kelompok orang yang melakukan perjalanan melalui pesawat ini sudah sensitif, dan ditambah dengan undangan penuh dari kuil tulang kering, keempat kuil para bangsawan tentu saja tidak akan menolak untuk bekerja sama. Aku tahu bahwa kamu pasti sangat ingin meninggalkan wilayah besar Feng Shuang sebelumnya, tapi sekarang, kamu tahu konsekuensinya, kan? Kata Feng Shueman pelan. Shen Chen dan yang lainnya mengangguk diam-diam, meskipun Tuan Besar mengatakan ini, dia pasti tidak hanya memikirkan mereka, tetapi masalah ini memang agak rumit, dan hampir menimbulkan masalah besar. Mungkinkah kita bisa duduk diam dan menunggu kematian? Meng Yuhan sangat enggan. Kamu bisa melawan, atau kamu bisa berurusan dengan wilayah yang luas ini. Jika kamu memilih untuk melawan, aku akan memberimu bantuan. Feng Shueman tersenyum ringan, dan akhirnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dahulu kala, Tuan Besar tahu bahwa banyak ancaman yang dihadapi kuil angin dan es hari ini berasal dari kuil tulang kering yang mengobarkan api. Entah kenapa, Temple of Withering Bones mati-matian mencari kelompok pelancong pesawat ini mungkin kesempatan bagus untuk Temple of Wind and Frost. Selama mereka kehilangan dukungan dari kuil tulang kering, dan kelompok dewa-dewa Xiaotian tidak berani bertindak gegabah, kuil angin dan es akan memiliki waktu lebih lama untuk memulihkan kejayaannya sebelumnya. Tentu saja, Feng Shueman juga melihat dengan sangat jelas bahwa sekelompok orang di depannya saja tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi kuil tulang layu, dan sekarang dia hanya dapat memanfaatkan kerja sama sebanyak mungkin, dan kemudian mencari yang lain, jalan. Lalu bagaimana Tuan berencana untuk membantu kami? Ya, dia juga membantumu kuil Feng Shuang itu sendiri. Shen Chen bertanya sambil tersenyum. Niat wanita ini sangat langsung, tetapi tidak sulit untuk diterima. Kedua belah pihak tidak ada hubungannya satu sama lain di masa lalu, dan hanya berkumpul ketika mereka membutuhkan satu sama lain. Terus terang, itu akan lebih baik. Di wilayah yang luas ini, aku bisa menggunakan kecemerlangan kuil angin dan frost untuk menyembunyikan keberadaanmu untukmu, dan mencoba untuk menghindari penguncian mata kuil itu. Feng Shueman berkata dengan serius. Dalam hal itu sudah sedikit berbahaya jika orang-orang dari Raja Negara Salju tahu, akan ada banyak masalah. Shen Chen dan yang lainnya secara alami sangat ingin tahu tentang seberapa praktis penggunaan bantuan semacam ini sekarang berita kemunculan mereka di wilayah besar Feng Shuang sedang dilaporkan. Agak berisiko menyebar ke dunia luar dan terus tinggal di sini. Jika seseorang yang mengerikan benar-benar turun dalam waktu dekat, sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Sekarang kuil angin dan bekuku penuh dengan bahaya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untuk saat ini. Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan untuk membuat yang kuat dari kuil tulang layu sangat menderita, Tuhan juga bersedia membantu pengemudi dan membantu kami untuk menghancurkan kami. Musuh bersama, ketika saatnya tiba, Anda akan bebas meninggalkan wilayah ini. Begitu orang-orang tanpa tulang itu jatuh, kuil-kuil di sekitarnya pasti tidak akan terus membicarakan masalah ini. Feng Shueman secara alami melihat apa yang dipikirkan Shen Chen dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, dan menjelaskan beberapa kemungkinan dalam kata-katanya. Untuk saat ini, kuil angin dan beku hanya dapat melakukan ini, tetapi jika kesempatan itu benar-benar muncul di masa depan, mungkin mereka benar-benar dapat bekerja sama. Tapi premisnya, tentu saja, Shen Chen dan yang lainnya membiarkan tuannya melihat harapan untuk menghancurkan lawan mereka. Hehe, saya pikir Tuan harus bisa berbuat lebih banyak untuk kita. Shen Chen merenung sejenak sebelum tertawa. Maaf, dengan situasi kuil angin dan beku saat ini, tidak mungkin mengirim orang kuat untuk pergi bersamamu, dan kami juga berjalan di atas es tipis. Feng Shueman menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang ini ingin menggunakan latar belakang kuil angin dan beku mereka untuk menghadapi orang-orang kuat di kuil tulang layu. Aku tidak bermaksud begitu. Shen Chen melambaikan tangannya, dia tidak mengharapkan ini, dia berkata dengan serius aku ingin menyingkirkan Lord-Lord, menggunakan pengaruh Frost Temple, dan menyebarkan beberapa informasi untuk kita sebagai sebanyak mungkin.
Informasi apa? Mata Feng Shueman menyipit. Latar belakang kuil tulang kering. Setelah latar belakang diungkapkan, para abdi dalam negeri salju juga akan sangat tertarik. Sen Chen tertawa. Oh, Feng Shueman terkejut. Tuanku, apakah Anda tahu mengapa Temple of Withered Bones telah menggigit kita dengan erat sejak datang? Ini sangat sederhana. Di pesawat aslinya, kita adalah musuh, dan Temple of Withered Bones adalah antek iblis surgawi. Sekarang diperintahkan untuk memburu dan membunuh kita, kata Chen Chen. Dengan berita ini, berdasarkan pengetahuannya saat ini tentang alam dewa, itu seharusnya bukan masalah sepele. Benar saja, begitu ucapan ini keluar, wajah Feng Shueman berubah warna, dan dia berseru maksudmu, kuil tulang layu adalah kekuatan yang dikembangkan oleh kerajaan surga iblis di wilayah dewa ini. Itu benar, kalau tidak mereka sangat bersemangat. Sen Chen mengangguk. Feng Shueman tetap diam. Jika berita itu benar, maka itu benar-benar masalah besar. Alam dewa memiliki rasa wilayah yang kuat, yang berlaku untuk pemilik tanah tingkat rendah, dan terlebih lagi untuk pemilik tanah tingkat tinggi. Jika kuil tulang kering adalah bidak yang ditempatkan oleh kerajaan dewa lain, maka ini tidak diragukan lagi merupakan tabu terhadap Suedu. Sue tidak akan menganggapnya terlalu serius untuk sebuah anisasi dalam skala benteng biasa, tetapi jika itu mencapai tingkat tuan yang agung dan mapan begitu Anda memasuki kuil, Anda tidak bisa mengabaikannya. Jika Tuan Besar yang mendirikan kuil berkembang lebih jauh, adalah mungkin untuk mendapatkan pengaruh dominan dalam lingkup wilayah Dewa Agung, pada titik ini, dia benar-benar akan menjadi ancaman potensial bagi Raja Kerajaan Dewa. Domain besar para dewa memiliki wilayah yang sangat luas, sebagian besar wilayah kerajaan para dewa terdiri dari banyak domain para dewa, objek pengawasan. Dan jika itu adalah master domain hebat yang dibudidayakan oleh kerajaan ilahi lain di wilayah mereka sendiri, itu akan menjadi lebih tidak dapat ditoleransi, karena perilaku semacam ini pasti tidak nyaman dan baik. Meskipun Suedu juga harus melakukan hal semacam ini di tanah orang lain, tetapi seperti kata pepatah, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mendengkur di sisi tempat tidur Anda? Jika Anda memiliki kekuatan lain dengan latar belakang kerajaan Tuhan, jika mereka tumbuh ke tingkat kuil, mereka pasti akan menjadi fokus para raja dari kerajaan utama Tuhan. Masalah ini memang cukup untuk menggerakkan saraf Suedu, tetapi domain dewa ini terlalu jauh dari Suedu. Yang disebut di luar jangkauan, sebelum tidak ada bukti konklusif, saya khawatir Suedu tidak akan melakukannya dengan mudah. Paling-paling, mereka akan mengirim orang untuk menyelidiki, dan intensitas penyelidikan, dan mungkin tidak benar-benar dapat memindahkan kuil tulang kering. Setelah merenung sejenak, Feng Shueman menghela nafas, dia juga sedikit terkejut, ternyata lawan lamanya memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Dibandingkan dengan Temple of Wind and Frost, waktu pendirian Temple of Dry Bones memang sangat singkat, dan memang diragukan bisa tumbuh dalam waktu sesingkat itu. Sangat disayangkan bahwa kerajaan surga setan agak jauh dari kerajaan es dan salju, meskipun hubungan kedua pihak di masa lalu tidak bersahabat, tetapi tidak seperti api dan air. Jika ini adalah kuil yang dibangun oleh kerajaan berkobar, maka itu benar-benar pertunjukan yang bagus, selalu ada gesekan antara raja dari dua kerajaan Tuhan, untuk segera dimusnahkan. Kami sangat jelas tentang ini, dan kami tidak mengharapkan orang-orang dari Raja Kerajaan Salju untuk secara langsung mengambil tindakan untuk menghancurkan kuil tulang layu. Kami hanya ingin memberi tekanan pada orang-orang itu untuk mempermudah kami melakukan sesuatu. Sen Chen tertawa. Yah, ini mungkin. Tuan akan membantu dalam masalah ini. Adalah kepentingan kita sendiri untuk memberi sedikit warna pada kuil tulang kering. Feng Shueman mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Feng Shueman mengirim Sen Chen dan rombongannya keluar dari kuil, membiarkan mereka bergerak bebas di kota Feng Shuang dan memikirkan langkah mereka selanjutnya. Faktanya, Sen Chen dan yang lainnya juga dapat melihat bahwa dalam masalah ini, meskipun tuannya sangat tulus, dia bertindak konservatif. Jika mereka tidak dapat menunjukkan kemampuan yang cukup untuk menargetkan Temple of Withered Bones, saya khawatir kerjasama semacam ini akan berhenti pada titik ini. Sebaliknya, jika ada prospek yang jelas, mungkin Feng Shueman akan serius mempertimbangkan untuk bergabung, berurusan dengan kuil tulang layu. Setelah mendapatkan jejak Yao Hui dari kuil Feng Shuang, Sen Chen dan yang lainnya tinggal di sebuah rumah pos di kota Feng Shuang malam itu. Dengan benda itu, mereka seperti orang percaya di kuil Feng Shuang di kota itu, ketahuan. Namun, sekelompok orang kemudian bertanya bahwa banyak kekuatan di kota Feng Shuang sedang mencari mereka. Arus bawah melonjak, dan pengaruh yang dibawa oleh batu bata air dan langit belum mereda. Bahkan anggota keluarga bangsawan Leng melakukan sesuatu untuk Suedu, untuk mencari keberadaan mereka. Meskipun wanita itu tidak mengatakannya dengan jelas,
dia pasti berharap kita akan melakukan sesuatu tentang benteng kuil tulang layu di kota angin dan beku. Di aula ruangan, Shen Chen dan yang lainnya sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Sekarang wilayah yang luas ini tidak dapat dengan mudah ditinggalkan, dan strategi baru harus dirumuskan. Sebenarnya, saya pikir kami sedikit meremehkan tekad wanita itu. Dia tidak akan bergabung dengan kami untuk berurusan dengan kuil tulang layu di permukaan, tapi diam-diam, mungkin tidak sesederhana itu. Si Feng merenung sejenak sebelum menganalisis. Bagaimana kamu mengatakan itu? Yang lain penasaran. Tuan muda benar. Tuan besar ini benar-benar ingin kita melakukan sesuatu secepat mungkin, tetapi tujuannya seharusnya tidak mengharapkan kita menyebabkan kerusakan yang cukup pada kuil tulang kering. Kemungkinan besar, kita berharap kita akan membuat keributan dan menjadi sekering untuk menarik perhatian. Kekuatan. Si Feng menganalisis lebih lanjut. Dia ingin menyakiti kita, seru Meng Zhenmo. Bukan itu maksudku. Apa yang ingin aku katakan adalah bahwa sementara dia menggunakan kita untuk menarik perhatian kuil tulang kering, dia juga akan melakukan sesuatu sendiri. Kemungkinan terbesarnya adalah terus mencari kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Kuil tulang kering saat ini berada di wilayah yang luas ini. Yang terkuat di antara mereka, tetapi itu menciptakan ilusi bahwa kita melakukannya. Si Feng menggelengkan kepalanya. Bukankah itu masih berusaha menyakiti kita? Meng Chanmo melengkungkan bibirnya, apakah ada bedanya? Letakkan di puncak, lakukan seperti ini. Hukum tidak bersahabat. Ini berbeda. Meskipun kita bertindak sebagai garda depan, masalah itu sendiri saling menguntungkan. Dalam jangka pendek, kuil angin dan es tidak boleh memiliki keberanian untuk melawan kuil tulang layu, tetapi kita dapat menemukan cara untuk terus menyerang kuil tulang layu secara rahasia. Tanpa membalas dendam dari kuil tulang kering, inilah yang diinginkan wanita itu. Shen Chen menggosok kepala gadis itu, tersenyum lembut, dia setuju dengan pendapat Si Feng, wanita ini tidak sederhana, dia sangat konservatif di permukaan, tetapi dia sebenarnya sangat bijaksana. Lalu apakah kita ingin dimanfaatkan? Bu Feiyan memandang semua orang. Kenapa tidak? Kuil tulang layu adalah musuh kita sejak awal. Karena wanita itu suka bermain trik kotor, kita akan membiarkannya melakukannya. Menyeka pantatnya bukanlah tugas yang sulit. Chen Chen menggosok hidungnya dan tersenyum. Semua orang terdiam, apa yang dia katakan benar-benar memalukan, dan para gadis menunggunya dengan wajah memerah. Benteng kuil tulang layu di kota Feng Xuang, ada Master Dewa tingkat 2 yang duduk sebagai komando. Agak merepotkan untuk menghadapinya. Feng Wu mengingatkan semua orang bahwa sekarang orang-orang kuat dari kuil tulang layu memburu mereka di mana-mana. Strategi counter killing memang benar, lumayan, tapi lanjutkan dengan hati-hati. Tidak masalah, kupikir setelah kita bergerak, Master Dewa tingkat 2 itu seharusnya tidak berumur panjang. Shen Chen tersenyum, dan berkata dengan penuh arti, sementara Si Feng mengangguk, juga menunjukkan ekspresi lucu. Malam itu, sekelompok orang tinggal di rumah pos, sementara sekelompok orang lainnya menyelinap keluar di malam berbintang, mengenakan pakaian malam, dan segera pergi ke benteng itu. Di tengah malam, terjadi hujan salju lebat di kota Feng Xuang, dan angin menderu-deru. Di tengah badai salju, kuil megah di tengah kota menjadi semakin terang, seperti mercusuar di bumi, bersinar ke segala arah. Di aula yang terang, dua sosok tua diam-diam muncul, dan salah satunya adalah Feng Mo tua yang berpartisipasi dalam pelelangan atas nama kuil Feng Xuang. Sekarang hanya ada dua tetua yang tersisa di kuil Feng Xuang, yang sudah menjadi tangan kanan Feng Xueman. Feng Xueman mengatur kedua tetua ini untuk menangani banyak hal penting. Lebih dari sehari, tidak ada lagi kesalahan yang dapat dilakukan. Dan lelaki tua lainnya, setipis tongkat, memiliki aura yang kuat, dan bahkan di belakang para tetua kuil angin dan beku, dia tidak tampak lemah. Sekarang, penguasa kota kecil kota Muyun juga telah melangkah ke tingkat dewa penguasa, dan bisa sendirian, pada saat kritis ini, penguasa kota tua yang akhirnya datang ke kuil Feng Xuang dari generasi ke generasi secara alami akan datang untuk membantu Feng Xueman. Bagaimana situasinya? Feng Xueman duduk di singgasana, dan berkata dengan samar, saat ini seluruh tubuhnya bersinar, menerangi seluruh aula. Orang-orang itu memang bergerak, dan targetnya langsung di benteng kuil tulang kering. Tapi dari sudut pandang orang tua ini, kemampuan orang-orang itu saja mungkin tidak bisa menghadapi sesama bas hitam itu. Penatua Feng Mo memberi hormat dan melaporkan dengan serius. Black Bass saat ini adalah pemimpin kuil tulang layu di kota angin dan beku. Dia pergi jauh ke kamp musuh dan selalu sangat berhati-hati. Selama ada masalah di kuil angin dan beku, dia akan memanggil banyak orang teman lama di kota untuk berkumpul. Tindakan semacam itu secara alami karena takut Feng Xueman, penguasa agung, secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuhnya di kota Feng Xuang.
Dengan banyak orang berkumpul, akan sulit untuk menjaga kedap udara. Dengan cara ini, Feng Shueman harus menimbang hal ini konsekuensi dari hal-hal. Dan tahun-tahun ini, itu juga menjadi kartu truf arogan bas hitam, dan banyak kekuatan, untuk menyenangkan kuil tulang kering, juga telah dijaga. Sangat sulit bagi mereka sendirian untuk berurusan dengan pria itu, Black Bass, jadi aku membiarkan penguasa kota dari pembuat tirai datang. Feng Shueman tersenyum tipis. Penatua Feng Mo dan Tuan Kota membelah tirai terkejut, ternyata Tuan-Tuan masih melakukan pemukulan seperti ini. Menghitung, Tuanku, apakah Anda ingin orang tua ini mengambil tindakan, dan setelah membunuh bas hitam, tanam dia di atas kepala pelintas planar itu? Penguasa kota tua dari tirai yang terbelah bertanya dengan sungguh-sungguh. Masalah ini agak rumit. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dari Master Dewa tingkat keempat, sulit untuk membunuh orang di tingkat Master Dewa. Bahkan jika dia dapat sepenuhnya menekan bas hitam, sangat sulit dilakukan hal-hal diam-diam, kesulitan besar. Ini bukan bingkai. Bagi mereka, mereka tidak kehilangan apapun. Dalam jangka panjang, keduanya bermanfaat. Feng Shueman menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu melambaikan jubah lengannya, dan bergagang panjang pedang oranye terbang keluar, jatuh di depan penguasa kota tua yang membelah tirai. Serahkan tier 3 God Master Soldier milik keluargamu kepada putramu, dan gunakan ini di masa depan, kata Feng Shueman dengan ringan. Penguasa kota tua dari Cracking the Curtain tercengang, lalu dia sangat gembira dan memberi hormat dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan-Tuan, lelaki tua ini pasti akan memberikan segalanya untuk kuil Feng Shuang. Penguasa kota tua benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dapat mengendalikan prajurit Master Dewa tingkat 7 yang baru saja dia peroleh dari reruntuhan Raja Dewa. Dengan hal ini, hal selanjutnya tidak akan terlalu sulit, bas hitam itu hanyalah Master Dewa tingkat 2, dan tidak ada prajurit Dewa Master. Jika dia bertanggung jawab atas hal ini dan keluar secara pribadi, dia pasti bisa membunuhnya. Setelah penguasa kota tua menghilang, Penatua Feng Mo juga menunjukkan senyuman, dan berkata dengan kagum yang mulia, 3 prajurit dewa yang lahir di reruntuhan Raja Dewa semuanya adalah prajurit hukum logam. Jika bas hitam mati di tangannya, sulit untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Yah, tapi untuk berhasil menyelesaikan serangan balik pertama ini, kota angin dan beku harus sedikit lebih dingin. Feng Shueman tersenyum ringan, dan cahaya di sekelilingnya menjadi semakin menyala. Kuil Feng Shuang berdiri tegak di tengah angin dan salju, dan seluruh kota Feng Shuang terjebak dalam badai salju, dan hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Di halaman rumah Gaoda, lampu menyala terang, malam ini sulit untuk tidur di lantai atas kuil tulang layu di benteng kota Feng Shuang. Sebelum itu, mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk batu bata air dan langit. Awalnya, atasan mereka ingin mendapatkannya dan memberi penghormatan kepada ibu kota setan. Sayangnya, meskipun persiapan mereka memadai, mereka masih gagal dan gagal memenangkannya di tangan dari berbagai pelanggan besar. Tetapi dibandingkan dengan kejadian ini, yang paling membuat mereka khawatir adalah pengusiran wanita dari kuil angin dan es. Sebelum itu, karena tindakan tetua ketiga di sisa-sisa Raja Dewa, wanita itu telah mengatakan dia tidak akan lagi mentolerir orang-orang dari kuil tulang kering. Ada banyak kesombongan di wilayah besar ini, dan mereka dibatasi untuk pergi dalam waktu sebulan. Benteng di tempat lain mungkin tidak dianggap serius, tetapi benteng mereka tepat di bawah pengawasan kuil Feng Shuang. Jika mereka diusir dengan paksa, mereka tidak akan menangkis di sini sama sekali. Orang pembawa sial, wanita itu benar-benar berpikiran sempit, dia jelas membuat alasan untuk marah. Sebagai pemimpin kubu ini, Black Bass sangat kesal dan saat ini sedang menunggu instruksi dari atas. Saya sangat berharap Tuan Tulang Layu akan memimpin orang banyak untuk merebut kota Feng Shuang secepat mungkin, sehingga hari-hari bahagia kita akan datang. Seorang manajer benteng penuh dengan lamunan. Tidak terlalu lama sebelum para pelancong pesawat itu tidak muncul, tetapi sekarang, masalah itu telah ditunda sementara, dan semua energi dari atas dikerahkan untuk menangkap para buronan itu. Saya berharap para buronan itu akan ditangkap oleh kita. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mungkin mereka akan diberi hadiah oleh kota iblis, dan mereka akan menjadi makmur saat itu. Desah seseorang. Berhentilah bicara omong kosong, dan terus tingkatkan upaya besok untuk menemukan keberadaan batu air dan batu langit itu. Mungkin mereka masih memiliki batu air dan batu langit, kata Bas hitam dingin. Kamu mengenal kami dengan cukup baik. Kami masih memiliki batu bata air dan langit. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, sebuah suara masuk. Sebuah suara melayang dengan dingin, dan di loteng benteng, bahkan Heiba, yang merupakan Master Dewa tingkat 2, semuanya tersentak. Benteng ini memiliki batasan yang kuat,
dan secara khusus ditujukan untuk hukum yang kuat, bahkan jika wanita penguasa angin dan embun beku datang secara pribadi, dia akan diketahui. Mereka bersusah payah untuk mengatur ini, tentu saja mereka takut kuil angin dan embun beku diam-diam akan menyerang benteng mereka. Pembatasan itu, begitu mereka merasakan fluktuasi orang-orang kuat di kuil angin dan beku, akan segera mengirim pesan ke kekuatan-kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan mereka di waktu normal. Pada saat itu, kekuatan itu akan segera membuat orang-orang kuat datang untuk bersaksi. Di bawah kesaksian orang luar, kuil angin dan embun beku tidak akan berani dipusingkan, jika tidak, sama saja dengan berperang dengan kuil kering. Tulang. Tapi barusan, seseorang diam-diam menyelinap masuk, yang mengejutkan Heiba dan kelompok anak buahnya meskipun pihak lain menghindari larangan tersebut, reaksi pertama mereka adalah menyerang kuil Feng Shuang. Wei Hao! Bas hitam berteriak, dan kekuatan Master Ilahi meledak dalam sekejap, mencakup jarak puluhan kaki di bidang hukum. Pada saat yang sama, dia diam-diam memerintahkan salah satu bawahannya untuk memanggil orang-orang melalui transmisi suara, memberitahu teman-teman lama itu untuk segera datang. Orang-orang itu mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan kuil angin dan Frost di sini, tetapi selama ada orang luar, kuil angin dan beku akan waspada. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika kuil Feng Shuang menjadi kejam dan mereka akan dimusnahkan, setidaknya mereka tidak akan dimusnahkan secara diam-diam jika ada saksi. Dengan cara ini, jika berita itu dikirim kembali ke kuil tulang kering, penguasa tulang kering pasti akan membalaskan dendam mereka. Namun, setelah beberapa tarikan napas, 8 sosok diam-diam muncul di loteng, dengan pola bintang yang rumit dan rune berkedip di tubuh mereka. Melalui metode inilah mereka menghindari pengawasan loteng. Belum lama ini, mereka telah memperoleh kemuliaan kuil angin dan embun beku. Di wilayah yang luas ini, mereka tidak lagi harus berhati-hati seperti sebelumnya, pengawasan mata. Melihat orang-orang yang tiba-tiba masuk, tidak ada fluktuasi yang kuat dari hukum angin dan embun beku. Heiba dan anak buahnya mengecilkan murid mereka, bukankah mereka dari kuil angin dan embun beku? Itu kamu. Wajah God Lord Black Bass tiba-tiba berubah, mengingat apa yang baru saja dikatakan orang-orang ini, mereka ternyata adalah master batu bata air dan langit. Sebelumnya, orang-orang kuat di benteng ini masih berjuang untuk menemukan kelompok orang ini, tetapi mereka tidak menyangka Tuan Yang Sah akan datang sendiri. Apakah kalian tidak ingin batu bata air dan langit? Aku akan membawanya ke sini, jadi ambillah jika kamu bisa. Shen Chen tersenyum dengan berani, dan melirik orang-orang ini, di muridnya, peta bintang mengalir. Meskipun orang-orang ini sangat pandai bersembunyi, fluktuasi gelap samar di tubuh mereka masih tidak bisa disembunyikan di bawah buku surgawinya. Fluktuasi semacam itu berasal dari jejak iblis surgawi, meskipun tidak sekuat penyihir dan para dewa dan jenderal iblis itu, setidaknya itu adalah keturunan iblis surgawi di alam dewa. Tidak semua orang yang hadir adalah keturunan iblis surgawi, tetapi beberapa kepala sekolah, termasuk Black Bass, memiliki identitas seperti itu. Tampaknya yayasan iblis surgawi di alam dewa tidak puas dengan skala saat ini, dan rencananya tidak kecil. Apa maksudmu, Yang Mulia? Bahkan jika kamu ingin menjual batu bata air dan langit, kamu harus masuk melalui pintu masuk utama daripada menyelinap masuk. Dewa-dewa Black Bass terlihat dingin. Dia sudah sangat marah, tapi dia sangat marah, hati-hati. Orang-orang ini adalah yang terkuat. Ada dewa tingkat pertama, dan ada juga beberapa utusan dewa yang tidak tahu jalan hukum, tetapi berani datang ke sini di malam berbintang, pasti tidak akan menjadi demam sesaat. Ini membuat God Lord Black Bass sedikit gelisah. Dia ingin menunggu teman lamanya di kota Feng Shuang tiba sebelum melakukan apapun. Sekarang cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Bahkan sampai sekarang, Black Bass dan anak buahnya masih curiga bahwa orang-orang ini adalah duri yang dikirim oleh kuil angin dan beku. Kurasa batu bata air dan langit di tangan kita sangat mahal. Ambil hidup Anda untuk membelinya. Shen Chen tersenyum dingin, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini mengambil keputusan. Bahkan, mereka juga menunggu teman lama dari kubu ini untuk datang. Meskipun ini adalah rencana Feng Shueman, rencana ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tidak perlu begitu banyak tepi dan sudut untuk hidup, selama Anda melakukannya hal yang benar. Mengingat ketulusan mantan Tuan Feng Shuang, sekarang mereka harus membalas dan kali ini menjadi kepala penikam karena mereka ingin membuat hal-hal besar, mereka tidak perlu khawatir terlihat. Arogansi. Bas hitam dingin dan marah, dan melihat, dan seorang jenderal peringkat 6 di sampingnya keluar lebih dulu untuk menguji kemampuan orang-orang ini, sementara Black Bass Lord mencoba yang terbaik untuk merangsang indera ilahi, merasakan fluktuasi dari orang kuat di Frost Temple. Jenderal Dewa peringkat 6 memiliki momentum yang kuat, dan saat dia menyerang, dia mencoba yang terbaik,
dan pedang itu membuka dan menutup, menyapu nyala cahaya, dan hukum gelap yang kuat dan hukum yang membekukan melonjak. Meskipun orang-orang ini adalah keturunan iblis surgawi, untuk melayani sebagai agen rahasia di luar negeri untuk waktu yang lama dan mengembangkan kekuatan mereka, mereka juga secara serius mempraktikkan hukum kepercayaan setempat. Segera setelah Jenderal Dewa tingkat 6 keluar, dia menunjukkan serangan yang jauh lebih unggul dari para dewa dengan setiap gerakan. Kekuatan hukum, yang telah digunakan dengan sangat mahir, dapat menari di sekitar tubuh dan di antara senjata. Adapun para dewa, paling banyak mereka hanya bisa menahan gerakan mereka. Feng Wu bergerak, mengorbankan pedang perang emas, dan menyapu langit. Pelangi emas besar itu seperti hujan deras. Tetesan hujan itu tiba-tiba mekar di udara seperti teratai emas, dan kelopaknya tampak menembus segalanya. Hukum logam yang menakutkan menggeliat di kelopak itu, dan pada saat yang sama, di bawah hukum logam, ada juga rune jalur api yang keras. Ledakan. Di bawah konfrontasi yang mengerikan, artefak tingkat keempat di tangan Jenderal Dewa tingkat 6 langsung dipotong-potong oleh kelopak emas, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal, seluruh tubuhnya ditusuk seperti sarang lebah. Prajurit Tuan Dewa, Heiba dan bawahan di sekitarnya mengubah ekspresi mereka dengan sangat buruk. Pihak lain hanyalah dewa tingkat pertama, tetapi jenderal tingkat 6 yang agung dikalahkan dengan satu pukulan. Itu jelas merupakan fluktuasi yang menakutkan dari prajurit utama para dewa. Pantas saja orang-orang ini berani masuk sendirian, itu adalah prajurit dengan level seperti itu. Mata dewa-dewa bas hitam takut dan serakah, sebagai dewa-dewa tingkat kedua, dia dulu berada di kuil tulang layu, dan statusnya tidak rendah, tetapi dia tidak pernah memiliki tentara guru dewa sendiri. Meskipun yang di atas mengatakan bahwa selama dia bekerja dengan baik, dia akan membangun satu khusus untuknya, tetapi hal ini sudah lama tidak terdengar, dan masih ada beberapa dewa yang mengantri di kepalanya. Sekarang pihak lain datang dengan God Master Soldier, dan sepertinya pangkatnya sangat tinggi. Poin kuncinya adalah kelompok orang ini tidak tirani, yang membuat jantung Heiba berdebar kencang. Memanggil. Namun, pada saat tercengang ini, pelangi pedang emas menebas, dan jenderal peringkat 6 yang terluka parah, karena tidak ada yang menyelamatkannya tepat waktu, hancur di tempat, jatuh ke tanah seperti pecahan senjata dewanya. Dalam konfrontasi singkat barusan, lubang padat dan pola ilahi terlarang yang tersisa di dinding sekitarnya semuanya musnah. Ini adalah karakteristik dari hukum logam, yang memiliki kekuatan mencekik dan menembus yang menakutkan, meskipun kuil Void penghancur terutama percaya pada hukum penghancuran, hukum logam dan hukum pemutusan adalah dua hukum tambahan yang paling dihormati. Suara mendesing. Di kejauhan, suara angin kencang terdengar, dan banyak orang kuat datang. Lord Black Bass tersenyum di sudut mulutnya, lalu menjilat mulutnya, menatap pedang emas dengan rakus, dan berkata dengan senyum dingin karena kamu bertanggung jawab atas harta karun seperti itu dan mengirimkannya ke pintumu, maka manajer akan menerimanya dengan senyuman, dan mati. Dia menembak dengan ganas, hukum kegelapan dan hukum es dicampur, dituangkan ke artefak tingkat 8 di tangannya, dan membunuhnya. Meskipun pihak lain memiliki prajurit master dewa berpangkat tinggi di tangan mereka, level mereka terlalu rendah. Sekarang teman lama telah tiba, di bawah saksi mereka. Jika mereka ingin datang ke wanita Tuan Feng Shuang, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Membunuh. Dengan kedatangan bala bantuan, orang kuat lainnya di benteng juga sangat terdorong, Dewa Jenderal tingkat 6 baru saja terbunuh, yang benar-benar membuat mereka takut. Dewa tingkat 6 yang agung akan menjadi penolong yang baik di rumah Sencheng. Terlalu menakutkan untuk dibunuh oleh dewa tingkat pertama seperti ini. Bahkan jika pihak lain yang bertanggung jawab atas para dewa, mereka seharusnya tidak terlalu jahat. Ledakan. Feng Wu bertarung dengan pedang emas di tangannya, dan lelaki tua kuno juga bergerak, menawarkan belati emas, yang merupakan senjata master dewa lainnya. Kedua tentara master dewa ini terutama didasarkan pada hukum logam, dan ditambah dengan hukum menghancurkan dan memutuskan, mereka pasti pembunuh sejati, dan mereka sepenuhnya dibangun untuk pemusnahan dan penghancuran. Selain hukum logam, pedang emas berfokus pada penghancuran, sedangkan belati emas berfokus pada pemisahan selain logam. Keduanya adalah harta yang diperoleh oleh mantan Raja Dewa, dan dia menganugerahkannya kepada para pelayan para dewa yang mengikutinya dengan setia tinggal di reruntuhan Raja Dewa. Segera setelah kedua patriark bertanggung jawab atas tentara Master Dewa tingkat tinggi, pertempuran pecah dengan Master Dewa Bas Hitam, setelah beberapa putaran konfrontasi, yang terakhir ketakutan. Kedua dewa tingkat satu ini aneh, dan armor Master Dewa ada di tangan mereka, dan mereka dapat menggunakannya dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Konfrontasi yang penuh kekerasan, meskipun bangunan ini memiliki batasan, masih tak tertahankan seluruh aula hancur dalam sekejap, tetapi sebuah loteng juga mulai runtuh, dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit di reruntuhan.
Prajurit Tuan Dewa. Di kejauhan, wajah para saksi yang datang dengan tergesa-gesa berubah. Begitu mereka tiba, mereka merasakan fluktuasi yang kuat dari hukum logam, yang pasti berasal dari prajurit Guru Dewa. Mereka tidak mendekat, tetapi tinggal di loteng sekitarnya. Meskipun orang-orang dari pasukan ini memiliki kontak dekat dengan benteng kuil tulang kering di kota angin dan beku pada hari kerja, mereka cukup berhati-hati ketika dapat mengulurkan bantuan tangan dalam keadaan darurat. Semua orang tahu bahwa kuil angin dan beku dan kuil tulang kering sedang dalam konflik, dan diam-diam mereka bahkan lebih bermusuhan. Serangan terhadap benteng ini dengan mudah mengingatkan pada tindakan kuil angin dan beku. Orang-orang ini datang untuk menjadi saksi, tentu saja mereka memiliki kepercayaan diri, mengetahui bahwa kuil angin dan beku tidak akan dengan mudah menargetkan diri mereka sendiri, tetapi mereka hanyalah saksi, kuil sedang berperang. Di seluruh kota Feng Xuang, saya khawatir tidak ada kekuatan yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tidak, itu seharusnya bukan orang-orang dari kuil angin dan beku. Orang-orang ini tidak memiliki sumber angin dan embun beku untuk dilepaskan. Seorang yang kuat bergegas mendekat, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini benar-benar tidak seperti orang kuat dari kuil angin dan beku. Siapa yang begitu suci sehingga dia bertanggung jawab atas prajurit ahli yang begitu kuat untuk menargetkan benteng kuil tulang kering di sini? Sepertinya setidaknya level 6 atau lebih tinggi. Dan masih ada 2. Ini terlalu menakutkan. Bahkan kuil Feng Xuang hanya memiliki 1 prajurit Master Dewa tingkat 7 dan 3 prajurit Master Dewa tingkat 6. Dari mana orang-orang ini berasal? Semakin banyak orang di sekitar untuk menonton pertempuran, dan mereka semua membicarakannya, dan mereka tidak semua saksi yang memiliki persahabatan dengan dewa-dewa Black Bass dan lainnya di hari kerja, orang-orang terdekat secara alami tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Loteng, yang awalnya memiliki batasan yang kuat, runtuh dalam waktu setengah jam setelah pertempuran, dan pertempuran semacam ini segera menyebar ke gedung-gedung terdekat. Di langit, ada penjaga dewa kuil yang mengendarai tunggangan terbang, tetapi mereka tidak ikut campur, mereka hanya menonton dari jauh. Hierarki ketat alam dewa didirikan dengan paksa, dan gesekan serta perjuangan tidak dapat dihindari kapan saja dan di mana saja. Jadi bahkan di kota Tuhan, selama properti milik kuil tidak dihancurkan, kuil tidak akan menanggapi konflik semacam ini. Meskipun dihancurkan, itu dapat diselesaikan melalui kompensasi setelahnya, kecuali konflik pertempuran membahayakan kepentingan utama candi, candi akan campur tangan. Tetapi di kota angin dan beku, para penonton yang hadir tahu bahwa meskipun cakupan konflik ini lebih besar, kuil angin dan beku mungkin tidak akan campur tangan. Jika seseorang bersedia berurusan dengan benteng kuil tulang layu, mereka secara alami senang mendengarnya. Benci. Di medan perang, wajah dewa-dewa Black Bass sangat marah, dan 2 dewa tingkat pertama benar-benar menghentikannya sepenuhnya. Ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga sangat memalukan. Para penonton juga heran bahwa kedua dewa tingkat pertama ini, meskipun mengandalkan tentara Master Dewa tingkat tinggi, sama kuatnya, pusat kekuatan biasa, bahkan dewa tingkat ke-10, atau bahkan seorang jenderal, mungkin tidak memiliki kekuatan semacam ini. Keyakinan, mari kita kendalikan Tuan Dewa untuk waktu yang lama untuk bertarung. Dikatakan bahwa sebelumnya, di sebelah barat hutan besar Feng Xuang, ada sisa-sisa Raja Dewa. Di antara mereka, ada 3 tentara guru dewa tingkat tinggi. Mungkinkah yang ini? Orang yang diinformasikan menebak demikian. Berita tentang reruntuhan Raja Dewa sudah lama tersebar, tetapi hasil kompetisi belum menyebar ke kota Feng Xuang dalam skala besar. Bahkan sekarang, banyak orang tidak tahu bahwa Tuan Feng Xuang mereka sebelumnya juga berpartisipasi dalam pertempuran itu dan memperoleh keuntungan penting. Jika itu benar, kelompok orang ini tampaknya benar-benar tidak sederhana. Beberapa orang berseru bahwa ketika reruntuhan Raja Dewa muncul, pasti ada keberadaan tingkat Master Dewa. Orang-orang ini dapat merebut makanan dan mendapatkan 2 gelar tinggi, tentara Master Dewa tingkat, jika itu kebetulan, tidak ada yang akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar yang telah berhubungan baik dengan kuil tulang kering ragu-ragu. Baru saja mereka tahu bahwa bukan orang kuat dari kuil angin dan beku yang memulai konflik, dan mereka ingin membantu, tetapi pada saat ini, kelompok orang dengan asal-usul misterius ini tampaknya tidak mampu seperti yang terlihat di permukaan. Penampilan 2 dewa tingkat pertama sudah sangat menarik perhatian, tetapi orang yang bertarung melawan dewa tingkat kedua sama dirugikannya, dan 6 orang lainnya juga baik, mereka tidak ketinggalan. Shen Chen dan yang lainnya benar-benar tidak menderita. Lawan masih memiliki 2 dewa, lebih dari selusin dewa dari peringkat yang berbeda, dan sejumlah besar utusan. Barisan seperti itu benar-benar menyulitkan Shen Chen dan yang lainnya untuk menghadapinya. Tapi Peritiansuan tidak perlu bergantung pada prajurit utama dewa, dan orang-orang itu berhenti berbicara, dan melukai 2 dewa lawan dalam sekejap mata.
Wanita ini adalah kecantikan yang tiada taraf. Melihat seluruh alam dewa, saya khawatir tidak banyak wanita cantik yang bisa menandingi temperamen dan penampilannya. Benar-benar memesona. Ini lebih memesona daripada 10 dewi teratas negeri salju. Dia seperti peri pengusir. Apa asal-usul wanita ini? Dia hanya memiliki aura dewa tingkat pertama, dan dia bisa melukai 2 jenderal. Mungkinkah seseorang dari keluarga kerajaan? Kemungkinan besar beberapa harta rahasia digunakan. Orang-orang di sekitar semua kagum dengan kemegahan dan kecantikan tiada taraf peri Tianxuan. Alam dewa juga memiliki banyak keindahan dan mereka yang memiliki perbuatan baik. Bahkan ada 10 dewi teratas di negeri salju. Di antara mereka, Yang Mulia Ratu Es menempati urutan pertama. Ini sedikit pertanda tirani, tetapi mereka yang telah melihat penampilan Ratu sangat mempercayainya. Dikabarkan bahwa Yang Mulia Ratu tidak hanya berkuasa di kerajaan Tuhan, tetapi juga memandang rendah wilayah ratusan jutaan mil, bahkan penampilan ilahinya juga luar biasa. Selain itu, daftar 10 dewi teratas semuanya adalah sosok yang anggun. Ada miliaran roh yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar wanita cantik di negara bersalju, untuk dapat dimasukkan dalam daftar ini benar-benar sempurna, dan semua orang akan diliputi senyuman saat melihat ke belakang. Menghadapi penilaian orang-orang itu, peri Tianxuan acuh tak acuh dan tenang, dengan aura halus dan halus yang meresap ke seluruh tubuhnya, membuat orang terpesona dalam keadaan kesurupan, tetapi itu tidak terlihat nyata, seolah-olah itu telah menjadi ketiadaan dan hantu. Ledakan. Tiba-tiba, di bawah topeng emas yang menakutkan, dalam cahaya dan bayangan, pedang oranye bergagang panjang bersinar, menebas di udara, dan sejumlah besar sosok langsung hancur dalam cahaya dan bayangan, termasuk pedang dewa yang terluka. Prajurit Master Dewa berpangkat tinggi lainnya bergerak, dan tiba-tiba melancarkan serangan, membunuh dari arah Shen Chen dan yang lainnya, langsung membunuh sekelompok musuh. Adegan ini membuat pupil orang-orang di sekitarnya menyusut tajam. Itu adalah pukulan yang sangat mengerikan. Itu bukan hanya prajurit utama para dewa, tetapi juga sosok yang sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, para jenderal para dewa itu seperti master, dan mereka tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Kamu terlambat. Shen Chen memandang kegelapan di belakangnya, tersenyum tipis, dan suaranya tidak terselubung, sampai ke telinga semua orang di sekitarnya. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua tersenyum, dan kasih sayangnya kepada pemuda itu meningkat pesat. Segera, dia menembak lagi, dan pedang bergagang panjang oranye itu meledak, membunuh jenderal dewa lainnya tanpa ampun. Namun dari luar, mandau bergagang panjang berwarna oranye ini telah mengalami beberapa perubahan, terlihat seperti bulan sabit kemasan, tanpa tubuh yang terlihat. Prajurit dewa-dewa ini telah muncul di reruntuhan Raja Dewa sebelumnya. Untuk menipu orang, Tuan Feng Shuang secara khusus membuat beberapa modifikasi. Di atasnya, Jin Yaoshi tingkat ke-7 bertatahkan banyak uang. Jin Yaozhen marah dengan Jin Yaoshi, tetapi Jin Yaozhen mengatakan bahwa itu hanya menggunakan Jin Yaoshi kelas 1. Dan Jin Yaoshi tingkat ke-7 dianggap sebagai harta karun di alam dewa, sangat langka dan sulit ditemukan. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kuil Feng Shuang yang sangat kuno. Tuan Feng Shuang tidak ragu-ragu untuk menggunakan benda ini, selain meningkatkan kekuatan pisau panjang oranye ini, itu juga dapat menutupi karakteristik prajurit Master Dewa ini dengan kecemerlangan emas yang sangat menyilaukan. Kecuali seorang Raja Dewa dengan hukum logam datang sendiri, tidak mungkin untuk melihatnya, tentu saja, ini tidak termasuk Shen Chen dan peri Tianxuan yang memiliki kitab surga, apalagi Liu Hanyan yang memiliki kitab surga dan murid. Begitu busur setengah bulan emas muncul, mereka tahu bahwa Tuan Feng Shuang telah mengirim seseorang untuk menyerang. Di sisi lain, melihat bawahannya yang cakap semuanya jatuh dalam sekejap mata, ekspresi wajah dewa-dewa bas hitam sangat jelek. Kuil tulang kering tahu kontradiksinya dengan kuil angin dan embun beku, jadi kubunya di kota Feng Shuang luar biasa tirani, melampaui sebagian besar benteng, dan langsung mengirim Tier 2 God Master untuk duduk sebagai penanggung jawab. Tetapi bahkan dengan barisan yang begitu tangguh, mereka masih dibawa pergi hari ini, karena orang-orang itu bertanggung jawab atas 3 tentara Master Dewa tingkat tinggi pada saat yang sama, mereka menjelaskan bahwa mereka tidak ingin memberi mereka kesempatan. Terutama orang yang bersembunyi di kegelapan pada akhirnya, bahkan bas hitam pun ketakutan, karena bahkan jika senjata Master Dewa diaktifkan olehnya, itu pasti tidak akan dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Ledakan. Segera, busur setengah bulan emas tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan, memenggal kepalanya, dan 3 tentara Master Dewa tingkat tinggi langsung membidiknya sendirian. Tidak ada orang di sekitar yang membantu untuk waktu yang lama, dan orang-orang yang tersanjung pada hari kerja semuanya bersembunyi, yang membuat Black Bass sangat kesal. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar tidak menganggap kuil tulang kami di matamu?
God Lord Black Bass menyadari bahayanya dan berteriak keras, dia hampir tidak bisa berurusan dengan dua tentara ahli yang diperintahkan oleh Dewa tingkat 1, tetapi orang yang menembak secara diam-diam membuat rambutnya berdiri. Kuil tulang kering berkolusi dengan negara-negara asing dan bekerja untuk iblis-iblis aneh di kerajaan surga iblis. Menunggu di sini untuk menyelesaikan masalah Anda. Shen Chen mencibir, dan mengambil kesempatan ini untuk mengekspos warna asli dari orang-orang ini. Meskipun tindakan seperti itu tidak cukup untuk menyebabkan semua pihak menyerang kuil tulang layu, mereka dapat memasang tabir asap dan menimbulkan masalah bagi kuil tulang layu. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang di sekitarnya semuanya berubah drastis. Kuil tulang layu ternyata adalah antek yang diam-diam dikirim oleh kerajaan Tuhan lainnya. Jika masalah ini benar, saya khawatir bahkan Raja Negeri Salju tidak akan bisa mentolerirnya. Apakah ini benar? Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua mendengus dingin, dan orang-orang di sekitarnya terkejut, sepertinya tidak perlu menunggu berita menyebar, dan sekarang Lord Black Bass dalam masalah. Orang yang mengeluarkan suara itu dikenal banyak orang yang hadir. Itu adalah seorang pelayan tua di samping Leng Bingyun. Dia sangat kuat. Di kota Feng Shuang, dia adalah tangan kanan Leng Bingyun. Ketika lelaki tua itu berbicara, jelas bahwa keluarga bangsawan Leng ingin mempertanyakan masalah ini. Keluarga bangsawan Leng adalah pendukung setia kuil es dan salju, dan mereka juga tidak dapat mentolerir raja asing kerajaan Tuhan secara diam-diam membangun kekuatan yang begitu besar di wilayah kerajaan salju. Xiu ingin mendengarkan anak itu menyemburkan darah. Kuil tulang layu kita telah mengakar di wilayah tulang layu selama beberapa generasi. Bagaimana kita bisa menjalin kontak dengan kerajaan surga iblis, yang jaraknya ribuan mil? Bas hitam menjerit memilukan, saat Shen Chen mengucapkan kata-kata itu tadi, hampir membuatnya takut. Orang tua ini akan melaporkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi, dan jika dia ingin datang ke tuanku, dia juga akan memberi tahu atasan. Kemudian seseorang akan datang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika kuil tulang layu benar-benar merupakan kekuatan yang didirikan oleh kerajaan iblis, maka seluruh kerajaan salju tidak akan memiliki tempat untukmu. Pelayan tua dari keluarga Leng memiliki sikap yang ketat, dan konflik biasa tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat ditoleransi jika kepentingan Raja Negeri Salju terlibat. Ini adalah misi yang telah dianut oleh keluarga Leng dari generasi ke generasi, dan juga menjadi landasan bagi mereka untuk mendapatkan kemuliaan yang mulia dari kuil es dan salju. Tuan kami tidak takut bayangan miring ketika kami berdiri tegak. God Lord Black Bass berdalih, dan tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Jika kejahatan semacam ini terbukti, maka seluruh kuil tulang layu akan mendapat masalah. Begitu para abdi dalam dan pengikut negeri salju turun tangan dan memiliki bukti, kuil tulang layu tidak akan mampu menanggung hukuman semacam itu. Saat ini, apapun yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa Temple of Withered Bones selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai hal selama ini. Meski saya tidak tahu bagaimana anak itu mengetahui latar belakang Temple of Withered Bones, dia tetap saja tidak bisa membiarkan dirinya pergi. Berpikir diam-diam, God Lord Black Bass tidak lagi ragu-ragu, berbalik dan melarikan diri. Situasi saat ini sangat berbahaya baginya, dan masalah ini terlalu mengerikan, konsekuensinya tidak terbayangkan, dia harus segera melapor ke ketua tertinggi. Sekarang Tuan Besar Tulang Layu juga berada di wilayah angin hebat dan beku, dia memiliki informasi kontak, dan dia akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ingin pergi. Orang tua Feng Wu dan Kunao mendengus, dan pedang emas dan belati emas bergegas keluar untuk menghalangi jalan keturunan iblis ini. Masing-masing dari mereka membenci iblis dan anggota partai terkait sampai ke tulang, dan begitu mereka memiliki kesempatan, mereka tidak akan melepaskannya. Dua tentara Master Dewa berpangkat tinggi memblokir jalan, dan Master Dewa Bas Hitam harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, busur setengah bulan datang lagi, dan pisau panjang oranye disembunyikan di dalamnya, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Hukum logam menyapu, dan bahkan ruang stabil alam dewa dapat mendengar suara divisi yang meledak. Ini adalah karakteristik dari hukum logam, tidak banyak hukum yang diturunkan, tetapi mereka sangat sombong. Ledakan. God Lord Black Bass melawan dengan seluruh kekuatannya, artefak urutan ke-8 di tangannya langsung hancur, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah warna, dan juga menyadari bahwa kepala benteng ini dalam masalah besar, tidak hanya sekelompok karakter kejam yang datang, tetapi ada juga eksistensi yang tidak kalah kuatnya dengan dia, dan ingin bunuh dia di sini. Tunggu dan lihat. Setelah terluka, Black Bass memuntahkan darah, mengertakkan gigi, dan mengaktifkan Void Breaking Talisman, yang merupakan objek hukum ruang, sangat berharga, masing-masing bernilai tinggi, dan sulit ditemukan. Ini adalah barang penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh Tuan Besar Tulang Layu sejak lama. Di kota Feng Shuang,
Tuan Besar Tulang Layu juga khawatir bahwa bawahannya akan dimusnahkan oleh wanita Feng Shueman itu, jadi dia menganugerahkan harta ini. Segera setelah jimat pemecah kekosongan diaktifkan, dewa-dewa bas hitam pergi dan terbungkus pusaran hitam, dan dengan cepat menghilang di tempatnya. Sesaat sebelum dia pergi, dia memiliki ekspresi berbisa di wajahnya, dengan seringai sombong. Ledakan. Namun, tidak lama setelah memasuki kehampaan, Black Bass menyemburkan darah dan terbang terbalik lagi, wajahnya sangat ketakutan. Saat dia memasuki kehampaan barusan, ada dua kekuatan menakutkan yang diam-diam menerobos belenggu ruang, memotong jalannya, dan melukai dia dengan parah. Ini hanyalah jimat pemecah kekosongan tingkat pertama, tidak kebal, ada makhluk yang lebih kuat di belakang layar, dan salah satunya, meskipun tidak jelas, sangat familiar. Kamu, God Lord Black Bass berseru, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan nama orang itu, pisau panjang oranye itu menebas udara dan mengambil kepalanya. Di tanah, mata indah peri Tian Xuan sedikit menyipit. Dia baru saja bergerak, tetapi ada orang lain yang bergerak. Keduanya mampu. Mereka memotong efek jimat pemecah kekosongan dan memotong jalur Master Ilahi. Tetapi mereka tidak melakukannya sebelumnya ketahuilah bahwa pihak lain akan bergerak. God Lord Black Bass dipenggal, pisau panjang oranye dan lelaki tua gelap itu menghilang dengan cepat, dan orang-orang di sekitarnya belum bangun dari keterkejutannya. Benteng kuil tulang layu di sini benar-benar dimusnahkan oleh orang-orang, kejadian seperti itu akan menyebabkan cukup banyak kejutan di seluruh kota Fengshuang. Selain itu, benteng ini diserang oleh 3 prajurit Master Dewa tingkat tinggi, yang bahkan lebih menarik. Sepertinya itu bukan karya kuil angin dan beku, karena kuil angin dan beku hanya memiliki 1 Dewa Master tingkat 7, prajurit, dan tombak pertempuran angin dan es terlalu kuat jelas, tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikannya, Anda akan dikenali. Mungkinkah orang-orang seperti Black Bass itu telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka provokasi? Seseorang berspekulasi. Saat ini, Shen Chen dan yang lainnya sudah dievakuasi dengan tertib, tetapi sebelum itu, Shen Chen mengulurkan tangannya dan merebut semua tas dewa dari orang-orang itu. Setelah kesadaran ilahi menyerbu tas dewa-dewa bas hitam, Shen Chen menarik napas dan sangat gembira, ada 15 juta dinding dewa di dalamnya. Tentu saja, tidak mungkin menjadi begitu kaya berdasarkan orang itu saja. Faktanya, Shen Chen sudah menebak asal-usul tembok dewa ini. Sebagian besar awalnya digunakan oleh benteng ini untuk bersaing memperebutkan batu bata air dan langit, dan mereka belum punya waktu untuk menyerahkannya kembali di masa depan. Ini masalah besar bagi mereka, dan tindakan ini telah menghasilkan banyak hal. Shen Chen dan rombongannya pergi dengan cepat, dan orang-orang di sekitar mereka tidak menghentikan mereka. Mereka baru saja melihat kekuatan mereka. Meskipun beberapa tokoh besar di kota ingin mengirim orang untuk mengikuti mereka, mereka dengan cepat kehilangan aura Shen Chen dan yang lain. Dari mana orang-orang ini berasal? Malam itu, banyak kekuatan besar di kota Fengshuang menerima berita tersebut, dan mereka kagum dan curiga di mana-mana. Menilai dari barisan kelompok orang sebelumnya, itu telah melampaui kepercayaan pasukan tingkat Shen Cheng Fu biasa, dan ternyata 3 tentara Master Dewa tingkat tinggi terbunuh pada saat yang sama. Selain itu, mereka yang tidak memiliki pelepasan kekuatan dan hukum sumber es, atau bahkan pelepasan hukum dan kekuatan sumber atribut es, membuat orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Masalah ini pasti akan sampai ke telinga pejabat senior kuil tulang layu dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, bagaimana reaksi penguasa tulang layu yang saat ini berada di wilayah Fengshuang juga cukup mengasyikkan. Di rumah pos, semua orang lega melihat Shen Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat. Nyatanya, Shen Chen, Feng Yue, dan Long Nu memiliki 3. Tidak perlu keluar, ikuti, hanya untuk membuat diri Anda lebih mencolok. Tampaknya ada orang lain sebelumnya, yang menembak untuk menghentikan dewa bas hitam itu. Liu Hanyan menyesap teh harum dan mengatakan sesuatu dengan serius. Orang lain secara alami adalah tuannya, dia bisa melihat ini dengan sangat jelas. Itu seharusnya penguasa angin dan beku. Dia diam-diam menembakkan sesuatu dari hukum ruang. Bahkan jika aku tidak bergerak, penguasa bas hitam itu tidak akan bisa melarikan diri, bisik peri Tian Xuan. Semua orang tercengang, wanita itu memang sangat berani. Dia berani bergerak dengan begitu banyak orang di tempat kejadian sebelumnya. Setelah pertempuran ini, tampaknya penilaian kita benar. Tuan Besar Fengshuang tidak bereaksi dingin, tetapi dia tidak ingin bergerak di tempat terbuka, kata Zifeng, peran yang dimainkan oleh kuil Fengshuang di masalah ini, seperti yang dia duga. Meskipun ini sebagian besar karena wanita Feng Shueman, yang merasa bahwa kelompok orang mereka tidak cukup mampu, tetapi paling tidak, kuil Fengshuang diam-diam mulai melawan, tidak mau ditelan oleh antek-antek yang dibudidayakan oleh tulang layu kuil. Kalau begitu,
Apakah selanjutnya kita akan meninggalkan kota Feng Shuang? Guqin bertanya, sekarang benteng kuil tulang layu di kota Feng Shuang telah direbut, tidak ada lagi target mereka di sini. Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dari kuil tulang kering. Saya pikir wanita itu akan mengirimkannya kepada kami sesegera mungkin. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di sana tidak perlu pergi untuk saat ini. Mereka perlu mencari tahu situasinya. 2 hari kemudian, berita itu keluar, dan penguasa agung tulang layu, yang saat ini berada di dekat kota Tianxiao, sangat marah ketika mendengar berita itu, menuduhnya sebagai konspirasi yang sengaja diatur oleh kuil angin dan embun beku. Ini normal, bahkan jika telah dikonfirmasi bahwa orang lain mengambil tindakan, Temple of Withered Bones akan mengambil kesempatan untuk mendorongnya ke Temple of Wind and Frost dalam menghadapi masalah ini. Mengenai hal ini, kuil Feng Shuang secara alami tidak memiliki temperamen yang baik, dan hanya mengirimkan satu kata pergilah. Tuan Feng Shuang sudah mengharapkan konsekuensi dari kejadian ini, dan dia juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang di kuil tulang kering. Pada saat ini, jika dia menunjukkan kelemahan, dia hanya akan jatuh ke posisi pasif. Di masa lalu, karena bencana alam dan bencana buatan manusia, semua jenis perselisihan, selama benteng kuil tulang kering diserang di wilayah besar Feng Shuang, pernyataan positif dari kuil tulang kering yang harus disalahkan kuil angin dan Frost. Feng Shueman menjawab bahwa kuil tulang layu tidak terkejut, dan kemudian mereka mengeluarkan angin, mengancam bahwa penguasa tulang layu akan pergi ke kota Feng Shuang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika kamu berani menyerang, itu akan dianggap sebagai perang, dan kamu tidak akan pernah kembali. Akibatnya, sikap kuil Feng Shuang menjadi semakin keras, bahkan tidak peduli apakah ini terkait dengan kuil Feng Shuang atau tidak, perilaku seperti itu tidak dapat ditoleransi. Dengan kesadaran teritorial alam dewa, menyerang wilayah orang lain berada di ambang perang, jika Anda memasuki aturan kuil orang lain dengan gegabah, itu akan menjadi sinyal untuk memulai perang. Karena beberapa kuil sering menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang yang lain, dan sebagai korban, mereka tidak akan pernah sebodoh itu untuk benar-benar mempercayai omong kosong pihak lain. Berita itu menyebar dengan cepat melalui badan intelijen, untuk sementara, seluruh wilayah Feng Shuang penuh dengan bubuk mesiu. Banyak orang bahkan secara pesimis percaya bahwa setelah perselisihan ini, kedua candi itu mungkin benar-benar berperang. Di masa lalu, kedua candi itu terus-menerus berselisih. Namun, orang-orang dengan mata tajam merasa bahwa, menilai dari aksi besar-besaran kuil tulang kering, menemukan orang-orang yang dicari itu tampaknya sangat penting. Kecuali jika mereka memutuskan untuk memperlambat masalah ini, mereka tidak punya waktu untuk bertarung. Kuil Angin dan Frost. Temple of Withered Bones memang jauh lebih kuat dari Temple of Wind and Frost, tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang Temple of Wind and Frost, itu berarti tujuannya adalah untuk merebut kuil Angin dan Frost. Di alam dewa, kekuatan dengan fondasi kuil selalu mudah dipertahankan dan sulit diserang, bahkan jika kuil tulang kering telah direncanakan sejak lama, perang ini mungkin tidak dapat menang. Sky Xiao City, kediaman Tuan Kota. Di masa lalu, tahta penguasa kota hanya bisa disentuh oleh Tuan Xiao Tian, tapi sekarang, seorang pria berbaju besi hitam dengan api dewa menari di matanya telah menduduki posisi itu. Sebagai penguasa kota ilahi di sini, Tuan Xiao Tian bahkan tidak memiliki kursi kedua. Kursi utama telah ditempati oleh beberapa tetua kuil tulang layu, jadi dia hanya bisa duduk di belakang. Sepertinya aku telah meremehkan wanita jalang Feng Shueman itu. Pernyataan dingin dari kuil Feng Shuang kembali, dan pria berbaju besi hitam itu mendengus dingin, dan api dewa di matanya melonjak semakin keras. Tuanku, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk merobohkan kuil Feng Shuang dalam satu gerakan? Lalu dewa-dewa Xiao Tian berharap untuk berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh seorang penatua dari candi. Sekarang kita harus melakukan hal-hal yang lebih penting, dan Tuan Kota akan menunggu sebentar. Tetua itu berkata dengan datar, mengetahui bahwa Tuan Xiao Tian sangat ingin memperluas wilayahnya, dan bahkan berambisi untuk bersaing memperebutkan hegemoni Tuan. Di masa lalu, untuk orang seperti ini, kuil tulang kering secara alami bersedia mendukungnya, dan akan mendukungnya sepenuhnya dalam menimbulkan masalah di kuil angin dan es. Tapi sekarang, kehendak ibu kota iblis di atas segalanya, jika mereka berani mengabaikan, bahkan Tuan mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tidak lama kemudian, seorang mata-mata bergegas mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan panik, "Saya akan melaporkan kepada Tuan." Rumor itu menyebar dengan liar di dunia luar, dan bahkan anggota keluarga bangsawan Leng sedang menyelidikinya dengan serius. Tuan Besar Tulang Layu mendengus marah. Yang paling membuatnya kesal sekarang bukanlah benteng kota Feng Shuang dihancurkan, tetapi masalah ini terungkap. Mereka sudah merilis rumor sebelumnya,
menuduh seseorang sengaja menyebarkan rumor, tapi sekarang, rumor masih bertebaran di mana-mana, yang menunjukkan bahwa seseorang di belakang layar pasti mengobarkan api. Bahkan jika dipikir-pikir, orang yang memiliki kemampuan dan pemikiran seperti ini pastilah wanita Feng Shueman itu. Siapa yang pertama menyebarkan desas-desus tentang masalah ini? Mereka benar-benar memiliki niat jahat. Dewa-dewa Xiaotian belum mengetahui kebenarannya, dan segera mengertakkan gigi. Penguasa kota dewa samar-samar merasa bahwa mungkin rumor inilah yang membuat Lord Winterbone banyak keberatan. Sekarang retorika semacam ini merajalela, jika kinerja kuil Winterbone terlalu terkenal, itu mungkin benar-benar menarik para abdi dalam dan pengikut negara salju untuk membuat segalanya menjadi sulit. Orang itu ingin menggagalkan rencana kita, dia tidak akan berhasil. Lord Winterbone sedikit menyipitkan matanya dan mendengus. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh untuk menemukan mereka yang diam-diam melawan kita. Seorang lelaki tua Reyot duduk di posisi tinggi dan membuat suara suram. Orang ini memiliki status yang sangat tinggi, dan dia adalah penatua agung roh ular dari kuil tulang kering. Yang dia maksud saat ini bukan hanya ditujukan untuk rumor, tapi juga sedikit kekhawatiran, asal-usul mereka bertahun-tahun ini sangat dirahasiakan, bagaimana bisa tiba-tiba terungkap, yang membuat orang benar-benar terganggu. Orang luar mengira seseorang dengan sengaja menyebarkan desas-desus untuk memfitnah kuil tulang layu, bahkan ada yang mengira itu tipuan kuil angin dan es. Mereka juga mengatakan hal yang sama tentang kuil tulang kering, tetapi orang-orang mereka sendiri tahu betul bahwa ini jelas bukan rumor dugaan, tetapi seseorang yang benar-benar memiliki wawasan tentang asal-usul mereka. Kalau tidak, jika itu adalah rumor, orang-orang itu harus memfitnah mereka sebagai kaki tangan kerajaan api, yang selanjutnya akan membangkitkan saraf manajemen senior kerajaan salju. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin pengaturan wanita di kuil Feng Shuang. Paling-paling, wanita itu hanya mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Penghasut sebenarnya, dan yang lainnya, mungkin adalah pria misterius yang menghancurkan benteng kota Feng Shuang. Tetua ketiga, bawa seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jangan pergi ke sana secara diam-diam, pergi ke sana dengan meriah, dan pada saat yang sama, gunakan etiket antar kuil untuk mengirim catatan kepada wanita Feng Shueman terlebih dahulu. Setelah lama sekali, dewa-dewa tulang layu membuat keputusan untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Beberapa pejabat kuil tingkat tinggi di sekitar mengangguk. Ini adalah cara terbaik. Meskipun mundur selangkah, itu juga memberi Feng Shueman langkah mundur, dan kedua belah pihak mencapai kompromi bersama dalam permainan. Beberapa hari kemudian, kuil Feng Shuang menerima catatan dari sesepuh ketiga kuil tulang layu, Lu Yi, yang ingin membawa orang ke kota Feng Shuang secara pribadi untuk menyelidiki secara menyeluruh fakta bahwa benteng kuil tulang layu diserang oleh seseorang. Berdasarkan hubungan saat ini antara Shrine of Dry Bones dan Shrine of Wind and Frost, perilaku ini mungkin tampak konyol, tetapi sebenarnya cukup khusus. Kedua belah pihak mengertakkan gigi dan berkelahi, yang merupakan hasil dari kompromi, dan kartu masing-masing telah diperlihatkan. Intinya kuil angin dan beku adalah bahwa ia tidak dapat mentolerir barisan kuil utama yang dipimpin oleh penguasa agung tulang layu, mendekati kota Feng Shuang dalam skala besar, dan garis bawah kuil tulang layu adalah harus menyelidiki masalah ini. Seperti yang diharapkan oleh beberapa orang, reaksi kuil angin dan beku telah sedikit mereda, mengatakan bahwa setelah Lu Yi dan yang lainnya datang, mereka tidak boleh mendekati kuil angin dan beku, jika tidak mereka juga akan melawan tanpa ampun. Kuil angin dan beku akhirnya mengalami penurunan. Jika berada di masa kejayaannya, tidak mungkin untuk berkompromi pada langkah ini. Situasinya lebih kuat dari yang lain. Sudah bagus bahwa Tuan bisa tangguh sampai saat ini. Sekarang, kekuatan keseluruhan kuil tulang layu memang jauh lebih kuat daripada kuil angin dan Frost. Dengan perkembangan dari kedua belah pihak, kuil angin dan Frost hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Hei, jika Tuan Feng Chen masih hidup, mungkin orang-orang di kuil tulang layu tidak akan berani terlalu lancang. Di kota Feng Shuang, berita menyebar dengan cepat, dan banyak desas-desus. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa kuil Feng Shuang telah menyelamatkan muka dalam konfrontasi game ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak menang. Di masa lalu, mereka bisa menolak tetua kuil tulang layu dan yang lainnya untuk memasuki kota, tetapi sekarang, bahkan jika mereka menolak, tetua Lu Yi dan kelompoknya akan mengabaikannya dan terus memasuki kota. Dalam hal itu akan membuat diri Anda tidak bisa turun tangga. Kuil Feng Shuang saat ini memang bukan lagi kejayaan masa lalu, bahkan ada yang merindukan mantan Tuan Feng Chen. Tuan Feng Chen adalah penguasa yang sangat terkenal dalam sejarah wilayah besar ini. Selama bertahun-tahun ketika dia duduk di atas tahta, semua kota dewa di seluruh wilayah besar menyerah dan tidak pernah berani kekurangan persembahan. Dengan bobot yang begitu kecil,
bahkan penguasa wilayah besar lainnya di sekitarnya akan terintimidasi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kemunduran kuil Feng Shuang bukan hanya disebabkan oleh Feng Shueman. Dalam beberapa generasi terakhir, kuil tersebut mulai menurun. Pada generasi ini, yang kuat layu. Ini bukan Feng Shueman. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan kuil begitu lama di tengah masalah internal dan eksternal. Ada juga orang yang mengeluh tentang Feng Shueman. Mereka yang akrab dengan sejarah Tuan Besar ini tahu bahwa ini sebenarnya bukan kesalahan Feng Shueman saja. Sejak dia mengambil alih kuil, fondasi kuil ini sudah terbentuk, mulai membusuk, hijau dan kuning. Ketika ada perbedaan pendapat dari dunia luar, berita bahwa 3 tetua kuil tulang layu datang untuk menyelidiki juga sampai ke telinga Shen Chen dan yang lainnya di pagi hari. Apalagi informasi yang mereka dapatkan jauh lebih detail dan akurat dibandingkan dengan yang beredar di dunia luar, karena berasal dari jaringan informasi Temple of Wind and Frost dan Eye of Temple. Saat ini, Feng Shueman telah memusatkan pandangan ke kuil dalam radius 2000 mil dari kota Feng Shuang. Ini bukan hanya kebutuhannya sendiri, karena dia khawatir penguasa tulang yang agung itu benar-benar memiliki niat jahat, dan pada saat yang sama dia diam-diam membantu Shen Chen dan partainya. Jika mata kuil terfokus di sini, akan sulit bagi Penatua Luyi dan orang-orang kuat dari kuil tulang layu untuk menyembunyikan keberadaan mereka begitu mereka memasuki jangkauan. Tidak lama kemudian, seseorang mengirim laporan rahasia ke Shen Chen dan yang lainnya, yang mencantumkan secara rinci barisan kuil tulang layu yang akan memasuki kota Feng Shuang. 1 Master Dewa tingkat 6, 3 Master Dewa tingkat rendah, dan 15 Jenderal Dewa, kuil tulang layu benar-benar masalah besar. Shen Chen melihat surat rahasia itu dan mendengus, matanya dipenuhi rasa dingin, dia menganggap siapapun yang berhubungan dengan iblis sebagai musuh. Sebenarnya, kering. Kuil tulang awalnya berencana untuk datang lebih banyak, karena mereka telah menerima berita sebelumnya bahwa Shen Chen dan kelompoknya memiliki 3 tentara Master Dewa tingkat tinggi, dan mereka diam-diam ditemani oleh seorang pembunuh yang kuat. Hanya saja, dalam masalah ini, Feng Shueman telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam artikel tersebut. Secara pribadi, dia telah menggambar garis merah untuk kuil tulang kering. Paling banyak, 1 guru dewa tingkat tinggi dapat datang, dan paling banyak master dewa tingkat rendah hanya bisa datang-datang 2, jika tidak maka akan dianggap sebagai sinyal invasi. Hal ini membuat kuil tulang kering terbentang dalam hal tenaga, dan cukup enggan untuk mengatur master dewa tingkat rendah tambahan. Orang-orang di tingkat master dewa tingkat tinggi tidak berani mengirim sesuka hati, karena mereka merasa ini akan menyentuh saraf Feng Shueman. Arti dari Great Lord of Wind and Frost ini adalah bahwa Shen Chen dan yang lainnya memutuskan bagaimana menghadapinya. Surat rahasia telah menyatakan bahwa jika mereka ingin pergi, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi rahasia kuil angin dan Frost untuk membantu mereka pergi. Ini cukup baik, dan ini memberi kita pilihan yang lebih tenang. Shen Chen tersenyum, dan mengetahui bahwa dia dapat menggunakan rangkaian teleportasi tersembunyi dari kuil angin dan beku. Jika mereka menghadapi masalah yang sulit, mereka dapat memiliki jalan pintas ke meninggalkan. Meskipun hal-hal seperti susunan teleportasi tidak dijamin, tetapi ini adalah kota Feng Shuang, semuanya diselimuti kemuliaan kuil, dan tidak mudah bagi orang luar untuk mengatur hal-hal untuk mencegat saluran teleportasi. Jajaran lawan sangat besar, saya khawatir sulit untuk menghadapinya. Orang tua Kunao menghela nafas. Dalam beberapa hari terakhir, kedua Raja Roh juga telah menembus tingkat dewa. Di antara mereka, sudah ada 5 dewa yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan musuh yang kuat, itu masih terlihat agak lemah, di bawah premis bahwa tidak mungkin untuk secara serius menggunakan 9 surga abadi Qin, bahkan Peritian Xuan hanya dapat menangani dewa tingkat rendah. Ini memang menakutkan, menantang dewa-dewa dengan basis kultivasi yang saleh, dan melihat seluruh alam dewa, mungkin merupakan hal yang mengejutkan, tetapi itu masih belum cukup untuk masalah yang mereka hadapi saat ini. Orang yang bergerak malam itu harus menjadi master ilahi di sekitar peringkat keempat. Liu Hanyan mengingatkan semua orang bahwa selama pertempuran malam itu, dia tidak hanya memperhatikan situasi musuh, tetapi juga diam-diam membuka murid spiritualnya untuk menyelidiki si pembantu. Latar belakang orang itu tidak sederhana, dia pasti sosok yang kuat di wilayah yang luas ini. Dalam keadaan normal, Master Dewa tingkat 4 yang bertanggung jawab atas tentara Master Dewa tingkat 7 sudah cukup untuk menantang Master Dewa tingkat 7 atau bahkan tingkat 8. Tetapi dengan latar belakang kuil tulang layu, hantu tua itu juga harus memiliki prajurit Tuan Dewa sendiri. Feng Wu menganalisis. Untuk yang kuat di level Divine Master, memiliki atau tidak memiliki prajurit Divine Master adalah masalah yang sama sekali berbeda. Prajurit Divine Master telah memasuki level senjata hukum, dan memegang prajurit Divine Master yang kuat sudah cukup untuk melangkah tantangan.
Namun di sisi lain, kemungkinan seorang Master Dewa tingkat tinggi memiliki prajurit Dewa Master tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi, belum lagi lawannya berasal dari kuil. Mungkin kita tidak bisa begitu optimis. Barisan yang dikirim oleh kuil tulang layu telah ditekan oleh Feng Shueman, tapi mereka pasti akan meributkan kartu mereka. Mungkin mereka telah membawa pembunuh besar, kata Zifeng dengan serius, ini benar-benar pasti tidak bisa ceroboh. Sekarang pilihan sebelum semua orang adalah bertarung atau tidak. Berapa banyak dukungan yang akan diberikan Feng Shueman? Sejujurnya, bahkan Shen Chen dan yang lainnya tidak dapat mengetahuinya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan, seseorang tidak dapat optimis secara membabi buta, semuanya harus dipertimbangkan dari kekuatannya sendiri. Setelah malam tiba, suhu di kota Feng Shuang turun tajam, tetapi tidak turun salju, dan jalanan dingin dan berangin. Sekelompok orang yang diselimuti jubah hitam memasuki kota dengan tenang. Para penjaga yang menjaga kota memiliki cara rahasia untuk tetap berhubungan dengan kuil setiap saat. Secara alami mengetahui identitas orang-orang ini, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Untungnya, ini adalah kota Feng Shuang. Mereka memiliki keunggulan dalam bidang iman dan hukum. Dengan orang-orang kuat ini saja, mereka seharusnya tidak dapat mencapai fondasi kuil puncak. Tidak lama kemudian, Tetua Lu Yi dan rombongannya datang ke bekas benteng. Melihat reruntuhan di sekitar mereka, mereka semua sangat marah. Mengeksplorasi. Setelah lama mencari, seorang guru ketuhanan yang kuat memegang cermin pola hitam mengerutkan kening dan berkata, ini memang kekuatan hukum logam. Selain itu, ada juga fluktuasi kekuatan yin dan matahari. Kekuatan matahari, kekuatan matahari. Tetua Lu Yi juga menunjukkan keterkejutan. Kekuatan matahari sulit untuk dikatakan, tetapi orang-orang yang kuat dan percaya di kuil Feng Shuang tidak boleh mengolah kekuatan matahari, yang benar-benar bertentangan dengan hukum mereka. Dalam perjalanan ke sini, mereka selalu curiga bahwa ini adalah perang yang dimulai di belakang layar oleh kuil angin dan beku. Tetapi sekarang, semua petunjuk di reruntuhan tampaknya menghilangkan kecurigaan kuil angin dan beku. Karena hukum kepercayaan utama, kekuatan matahari sangat langka di seluruh negeri salju, setidaknya dia, sesepuh kuil, telah tinggal di daerah ini begitu lama, dan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan tersebut, dari matahari. Mungkin itu fluktuasi dari sisa-sisa harta karun. Guru ilahi berspekulasi bahwa ini memang mengurangi kecurigaan kuil angin dan beku, tetapi tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Tunggu, sepertinya ada potongan pola yang aneh. Tiba-tiba, Master Dewa lain yang menggeliat di reruntuhan berseru. Apa? Penatua Lu Yao berubah warna, dan dengan cepat memimpin orang-orang, mengambil segenggam kecil dari pecahan artefak yang hancur, dan merasakannya dengan hati-hati. Pecahan artefak ini semuanya hancur selama perang dan bercampur dengan debu di seluruh tanah. Pecahan besar telah diambil oleh tokoh pandai besi dan para tunawisma. Benda-benda itu juga bisa ditukar dengan tembok dewa, dan sekarang reruntuhan, hanya sedikit bubuk yang tersisa. Hal semacam ini sepertinya tidak asing wajah Tetua Lu Yi serius, dan semakin dia merasakannya, semakin dia ketakutan. Meski tidak ada pola lengkap pada bedak, namun garis yang tidak lengkap tersebut sepertinya bisa menyatukan semacam simbol. Simbol semacam itu belum pernah mendengar apa itu dengan sepengetahuan sesepuh Lu Yi. Mungkinkah itu rune? Tiba-tiba, hati Penatua Lu Yao melonjak, dan dia merasa bahwa garis-garis yang tidak lengkap ini sangat mirip dengan simbol di altar ajaib di kedalaman kuil tulang mereka yang layu. Untuk waktu yang lama, hal itu telah menjadi kartu truf kuil tulang layu untuk menjalin hubungan dengan kota iblis yang jauh. Itu bukan sesuatu dari alam dewa. Setelah perubahan di atas, itu dapat mencegahnya untuk diketahui oleh orang-orang negeri salju. Jadi begitu, akhirnya aku mengerti. Saat berikutnya, wajah Tetua Lu Yu muram, kaget dan marah. Tetua ketiga, mungkinkah Anda telah melihat petunjuk penyerang? Apakah seseorang dari kuil angin dan beku yang melakukannya? Tanya seorang pendeta dengan hormat. Itu para pelancong pesawat itu. Meskipun orang-orang itu menyembunyikannya sangat dalam, mereka meninggalkan tanda dan simbol Taoisme yang unik dari pesawat itu selama gerakan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlihat oleh keterampilan ilahi para dewa, Hal. Elder Lu Yu mendengus, bahkan dia sangat terkejut dengan masalah ini, dia tidak dapat menemukan tempat setelah memakai sepatu besinya, ternyata buronan yang selama ini mereka kejar datang ke sini untuk melakukan pembunuhan. Dia telah melihat orang-orang itu di reruntuhan Raja Dewa hari itu, tetapi menurut informasi dari kota iblis, orang-orang ini memiliki banyak cara misterius, dan mudah untuk mengubah penampilan mereka. Jadi mereka membagikan kumpulan potret lainnya, tetapi tetap tidak berpengaruh. Tidak heran jika ada atribut api yang begitu kuat di sini, serta kekuatan matahari dan matahari. Selain itu,
Dua prajurit master dewa tingkat tinggi dengan hukum logam sepertinya direnggut oleh orang-orang itu. Seorang guru dewa berkata dengan dingin dengan marah. Meskipun telah dikonfirmasi bahwa orang-orang itu bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa kuil angin dan embun beku mungkin terlibat dalam masalah ini. Tetua Luyu mendengus, bersikap tenang. Meskipun tidak ada bukti konklusif untuk kesimpulan ini, itu tidak dapat dikesampingkan. Namun, fokus mereka sekarang bukan lagi untuk bersaing dengan kuil angin dan beku. Karena pembunuh dan tahanan yang dikejar oleh kuil tulang kering milik pihak yang sama, dan mereka telah menghantui kota angin dan beku belum lama ini, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memburu mereka. Kirim masalah ini kembali dengan sinyal dari para dewa, dan aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Penatua Luyi membuat keputusan bahwa tidak mungkin membuat Tuan datang secara pribadi, jadi dia mengejar si pembunuh. Kemudian lelaki tua itu berdiri di atas reruntuhan, mengeluarkan pelat hitam, dan melantunkan mantra dalam hati. Setelah kekuatan suci mengalir ke dalamnya, mata cahaya hitam benar-benar muncul di pelat hitam. Mata cahaya hitam ini menyemprotkan cahaya hitam, menyinari reruntuhan, dan memulihkan medan perang belum lama ini. Mata kuil kecil. Di kejauhan, seseorang melihat pemandangan ini dari kejauhan dan terkejut. Orang-orang kuat dari kuil tulang kering ini memasuki kota tanpa menyembunyikan keberadaan mereka, sehingga tidak sedikit orang yang mengetahuinya, orang-orang di bidang intelijen, dan beberapa orang yang peduli dengan masalah ini, semua datang untuk menunggu dan melihat. Melihat mata hitam mengambang di piring hitam, orang-orang ini ketakutan, mereka tidak menyangka kelompok orang kuat ini bahkan membawa barang semacam itu. Mata kuil kecil, seperti namanya, secara alami mirip dengan mata kuil, diringkas oleh kekuatan hukum dan keyakinan. Mata candi hanya bisa ada di dalam candi, dan tidak bisa diambil kapan saja. Oleh karena itu, di peradaban Kamigawa, ada beberapa dewa yang luar biasa dan berbakat yang menciptakan harta karun semacam ini. Nyatanya, mata candi kecil juga meminjam kekuatan mata candi di candi, dan cukup sulit untuk dipadatkan. Biasanya, candi tingkat penguasa paling banyak dapat memadatkan 3 atau 4 mata candi kecil dari mata candi itu. Harta jenis ini memiliki sebagian dari kekuatan mata kuil, dan semakin dekat dengan kuil, semakin baik efeknya, jika tidak maka secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Jarak antara kota Feng Shuang dan kota tulang kering tidak terlalu menyilaukan. Mata kuil di kedua sisi dapat menutupi satu sama lain untuk dimata-matai. Sekarang mereka membawa mata kecil kuil ini, yang juga dapat dipisahkan dari ruang yang jauh, dengan bantuan mata kuil kekuatan tulang kering, selidiki masalah ini. Saat cahaya hitam menyebar, segera, gambar pertempuran tercermin dalam kehampaan, sangat dekat dengan kenyataan, tetapi dengan beberapa tempat yang kabur. Misalnya, ada sosok cantik dalam gambar, yang tidak pernah terlihat jelas, berdiri di sana, seolah-olah menyatu dengan ketiadaan, dan tidak dapat ditentukan. Adegan ini mengejutkan Penatua Luyi dan orang-orang di kejauhan. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Wanita itu hampir tidak meninggalkan jejak di mana dia melangkah. Itu memberi orang ilusi bahwa dengan peningkatan kekuatan wanita, mungkin akan ada fenomena mengerikan yang tidak bisa direkam oleh lingkungan. Itu benar, itu mereka. Setelah memeriksa untuk waktu yang lama, Penatua Luyu mendengus. Mereka telah memperoleh banyak informasi dari kota iblis sebelumnya, dan mereka pada dasarnya yakin bahwa itu adalah sekelompok orang ini. Kunci itu. Seorang dewa berbicara dengan dingin, dan mata kuil segera meletus dengan pola ilahi yang rumit, terukir dengan aura berulang, dan menyatu ke dalam pelat hitam. Penatua Luyi merasakannya sejenak, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu siap untuk melarikan diri? Jika kamu berani menjadi begitu sombong, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang kuat untuk mengejar mereka ke arah tertentu di luar kota. Mata kuil kecil itu juga memiliki kemampuan untuk melacak target. Di kuil Feng Shuang, Feng Shui duduk di singgasana, tatapannya seperti obor. Rusa dan orang-orang itu telah mengusir mereka dengan bantuan mata dari kuil kecil. Penatua Feng Mo muncul dan melaporkan dengan hormat. Feng Shueman mengangguk ringan. Bukankah orang-orang ini sedikit sombong? Pihak lain memiliki mata kuil kecil, dan sulit bagi mereka untuk menyingkirkan pengejaran. Jika mereka menghadapinya secara langsung, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Penatua Feng Mo memiliki ekspresi khawatir di matanya. Dia akan menggunakan susunan teleportasi tersembunyi untuk mengirim orang-orang itu pergi dari tempat yang salah, tetapi orang-orang itu benar-benar menolak, mengatakan bahwa mereka akan pergi sendiri. Ini benar-benar agak sulit dipercaya. Tidak apa-apa, orang-orang itu bertingkah seperti ini, mungkin mereka punya perhatian sendiri. Feng Shueman tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah mereka masih ingin melakukan sesuatu?
Penatua Feng Mo terkejut. Hehe, Feng Sueman tersenyum main-main. Bagaimana ini mungkin? Penatua Feng Mo berseru, sulit dipercaya bahwa orang-orang itu berani mengambil tindakan di hadapan barisan yang dikirim oleh kuil tulang layu. Di luar kota Feng Suang, Bukit Feitian. Di sini ditutupi dengan gunung-gunung putih yang tertutup salju di mana-mana, dan alamnya penuh dengan bahaya di wilayah yang luas ini, itu adalah salah satu dari sedikit keajaiban. Di ngarai, angin menderu-deru, dan langit penuh salju, biksu biasa tidak berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah, karena ada kekuatan hukum yang menakutkan. Konon lokasi Temple of Wind and Frost dipilih justru karena berdekatan dengan Feitian Ridge, dengan bantuan pegunungan bersalju yang tak berujung di sini, Temple of Wind and Frost dapat memadatkan sepenuhnya hukum angin dan embun beku. Tempat ini sudah berjarak 3.000 mil dari kota Feng Suang, tetapi sudah berada di tepi selubung kuil Feng Suang yang bersinar. Saat ini, sekelompok orang sedang berjalan di atas es ngarai. Urutan alam dewa sangat tinggi. Keajaiban alam seperti itu bisa membuat hukum es dan salju begitu kuat sehingga bahkan kita bisa merasakan dinginnya. Senzi Kun Yao sangat terkejut, silsilah Kunpeng dan silsilah Tengshe pernah menjadi ras dengan kekuatan yin sepanjang malam di dunia, tetapi berjalan di lapangan salju ini, mereka bahkan merasa sedikit kedinginan. Masih ada beberapa perbedaan antara kekuatan matahari dan hukum angin dan embun beku di alam dewa. Yang pertama adalah sumber kekuatan misterius, sedangkan yang terakhir adalah sejenis aturan kekuatan yang lahir di bawah tatanan tingkat tinggi dari alam dewa. Kunao berkata dengan suara yang dalam. Lingkungan di sini bagus. Feng Yue melihat sekeliling, dengan busur kental di wajahnya, tanpa sadar, mereka telah memasuki zona patahan lapangan salju. Medan di sini sangat berbahaya, dengan gletser besar saling silang dan mempesona. Yah, kita tunggu saja orang-orang itu di sini. Shen Chen mengangguk, dia dan Sister Fairy menyimpulkan untuk waktu yang lama, dan tempat ini memang sangat cocok. Setengah hari kemudian, sekelompok pria dan kuda yang kuat terbang di langit dengan kapal dewa, melihat ke bawah ke lapangan bersalju, seolah-olah mereka sedang mencari mangsa. Segera setelah itu, di lapangan bersalju, mereka melihat deretan sosok seperti semut berjuang maju di lapangan bersalju. Aku menemukannya. Merupakan ide bagus untuk menggunakan bahaya alam di sini untuk melarikan diri dari para pengejar. Penatua Luyi mendengus dingin, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hukum es dan salju di Feitian Ridge kaya, dan memang sulit untuk meneranginya dengan hati-hati dalam pencarian umum untuk fetis, dan sulit untuk menembus cahaya. Namun, mereka memiliki mata kuil kecil, jadi wajar saja mereka tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka mengejar sepanjang jalan, dan menemukan target dengan mulus seperti yang diharapkan. Hukum es dan salju padat di sini. Bahkan dewa tingkat tinggi pun sulit menahan dingin dan salju yang parah. Orang-orang ini datang ke sini untuk melarikan diri demi hidup mereka, tetapi mereka mencari dosa mereka sendiri. Seorang guru dewa bercanda mencibir, punggung Bukit Feitian ini, orang-orang kuat biasa tidak akan berani datang ke sini, dalam beberapa hukum dan mata Phoenix, bahkan guru dewa mungkin dalam bahaya. Sekarang orang-orang itu berjalan sangat keras di padang salju, kebanyakan dari mereka kelelahan karena cuaca yang sangat dingin. Kebetulan kita bisa mengalahkan guk-guk itu di dalam air. Ayo pergi dan tangkap kelompok penjahat ini. Kurasa orang dewasa di sana akan sangat senang. Penatua Luyi tersenyum, memimpin kerumunan, melompat dari perahu dewa, dan menukik turun dari awan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, orang-orang kuat dari kuil tulang layu ini mengepung Shen Chen dan rombongannya yang sedang dalam perjalanan. Berjalan. Tanpa basa-basi, Shen Chen dan rombongannya dengan cepat berkumpul bersama, mengaktifkan jimat, dan semua orang menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pemecah kosong. Corak orang-orang kuat di kuil tulang layu berubah sedikit, dan itu hanya bisa menjadi efek dari harta yang berat sehingga mereka dapat melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Itu hanya jimat pemecah kekosongan tingkat pertama. Jika kamu tidak bisa melarikan diri jauh, ayo kejar. Penatua Luyu mendengus, merasakan fluktuasi spasial, dan mencibir, jimat pemecah kekosongan tingkat pertama, jika sendirian, dapat langsung berteleportasi ribuan mil jauhnya. Tetapi orang-orang itu hanya mengambil jimat pemecah kekosongan, dan pada saat yang sama lebih dari 40 orang yang masuk. Barisan yang membengkak seperti itu akan secara serius mengurangi efek jimat pemecah kekosongan, dan paling banyak dapat mentransfer lebih dari selusin mil, atau bahkan beberapa mil. Penatua Luyu dan orang-orangnya tidak bubar, karena ini tidak perlu, dan mata kuil kecil masih dapat dengan mudah menangkap mereka dengan jarak transfer yang begitu pendek. Mainkan saja permainan kucing dan tikus dengan mereka. Pembangkit tenaga dari kuil yang layu ini mencibir lagi dan lagi dengan mata kuil kecil, mereka tidak takut hilangnya target mereka.
Benar saja, dengan bantuan mata dari kuil kecil, mereka segera mengejar sekelompok tahanan, dan medan di depan menjadi semakin berbahaya, membuatnya sangat tidak nyaman untuk bergerak. Shen Chen dan yang lainnya telah melarikan diri ke gletser yang berselang-seling, dan tidak lama kemudian, Tetua Lu Yi dan yang lainnya mengikuti. Pada saat ini, Shen Chen dan kelompoknya menggunakan jimat pemecah kekosongan lainnya. Nilai item ini tinggi, dan dengan susah payah mereka mendapatkannya melalui saluran kamar dagang Maple Leaf. Sekarang mereka hanya memiliki 3 di antaranya, tetapi harganya 3 juta tembok ilahi. Dalam sekejap mata, 1 juta tembok dewa hilang. Konsumsi semacam ini cukup untuk membuat wajah seorang penguasa kota dewa menjadi pucat, dan suku-suku kecil dan menengah itu bahkan tidak mampu membelinya. Dan seperti yang dinilai Lucy dan yang lainnya, karena ada terlalu banyak orang yang membawanya, efek dari jimat pemecah kekosongan tingkat pertama ini telah menyusut ke tingkat yang mengerikan. Namun, tidak masalah lagi, Shen Chen dan yang lainnya menggunakan 2 jimat pemecah kekosongan secara berurutan, bukan untuk melarikan diri. Hah, harta karun yang luar biasa, mari kita lihat berapa banyak yang kamu miliki. Lu Yi dan yang lainnya juga mencibir, jimat pemecahnya terlalu mahal, belum lagi orang-orang ini, bahkan jika mereka adalah tuan besar, tidak mungkin untuk menggunakannya, tanpa pengekangan. Namun, saat mereka hendak melanjutkan pengejaran, perubahan mendadak terjadi. Wow, gunung es di sekitarnya tiba-tiba menyala satu persatu, cahayanya menyilaukan, dan pada saat yang sama, pola heksagram muncul di tanah. Pola heksagram ini sangat aneh, memancarkan cahaya dingin yang suram, dalam embusan angin, aura pembunuh memenuhi udara sesaat, dan terdengar suara samar seperti raungan sura. Membunuh formasi dewa. Ekspresi Penatua Lu Yi dan rombongannya berubah karena terkejut, menyadari bahwa mereka telah ditipu. Orang-orang itu tidak ragu untuk menyia-nyiakan 2 jimat pemecah kekosongan satu demi satu, karena mereka ingin memikat mereka ke dalam jebakan. Ketika saya baru saja masuk, tidak ada tanda-tanda, tetapi tiba-tiba, formasi pembunuh dewa muncul di sini. Orang-orang itu pasti telah mengukir fondasi formasi dan pola ilahi di gunung es yang bersinar sekarang, dan semacam metode nafas tersembunyi yang mengerikan digunakan. Formasi dewa pembunuh selalu ditakuti di alam dewa. Menurut legenda, benda ini berasal dari anisasi pembunuh kuno, yang merupakan pendahulu dari Guild Assassin saat ini. Dalam anisasi pembunuh kuno itu, dulu ada dewa pembunuh super, yang melangkah ke tingkat Kaisar Shinto, dan disebut Kaisar Pembunuh oleh generasi selanjutnya. Organisasi kuno itu tidak hanya melahirkan seorang Kaisar Pembunuh, tetapi juga menciptakan banyak metode pembunuhan yang menyeramkan. Di antara mereka, formasi pembunuh dewa adalah salah satu metode pembunuhan paling bergengsi. Formasi besar semacam ini hanya ada untuk pembunuhan, dan setelah beberapa generasi peningkatan pembunuhan kaisar, setiap kasus yang diturunkan ke dunia saat ini benar-benar menakutkan. Menurut legenda, bahkan ada formasi pembunuh dewa super yang ditujukan untuk kaisar dewa lainnya, tak terbayangkan betapa kuatnya formasi sebesar itu. Hal paling menakutkan tentang formasi dewa pembunuh terletak pada berbagai hukum penyerangan utama, seperti hukum kehancuran, hukum atribut guntur, hukum ruang, del. Selain itu, simbol formasi dewa pembunuh adalah jenis pembunuhan yang bahkan membuat yang kuat dalam ketakutan Shinto, kekuatan Tuhan. Kekuatan membunuh dewa adalah kekuatan misterius yang dieksplorasi oleh anisasi pembunuh dewa kuno dari benda luar angkasa. Kekuatan semacam itu secara inheren memiliki efek destruktif dan membunuh yang mengerikan pada makhluk di jalan ilahi, sehingga disebut dewa pembunuh. Oleh karena itu, setiap formasi pembunuh dewa membutuhkan benda luar angkasa yang unik itu, emas hitam pembunuh dewa untuk membangunnya, jika tidak maka tidak dapat disebut formasi pembunuh dewa. Dalam formasi pembunuhan ini, Lu Yan dan yang lainnya benar-benar merasakan kekuatan membunuh dewa yang kuat, yang membuat mereka panik secara naluriah. Jangan takut, ini hanya formasi pembunuh dewa tingkat pertama. Meskipun kuat, itu tidak akan memusnahkan kita. Setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, Penatua Lu Yao mencibir, menyadari bahwa situasinya tidak terlalu buruk, meskipun itu memang formasi pembunuh dewa, itu adalah formasi pembunuh dewa tingkat terendah. Demikian pula, formasi pembunuh dewa juga memiliki level. Meskipun formasi pembunuh dewa tingkat pertama sudah cukup untuk mengancam yang kuat di tingkat dewa-dewa, tetapi saat ini mereka memiliki 4 guru dewa yang duduk sebagai komando, dan yang ke-6 level God Master ini sedikit angan-angan untuk menghancurkan mereka dengan susunan dewa pembunuh tingkat pertama. Itu benar. Itu hanya formasi pembunuh dewa tingkat pertama. Apakah orang-orang itu benar-benar berpikir bahwa mereka dapat berhasil setelah melakukan begitu banyak usaha? Seorang master ilahi mengangguk berat, membangun kembali kepercayaan diri semua orang. Di puncak gunung salju di kejauhan, Shen Chen dan yang lainnya melihat ke bawah dengan ekspresi tenang. Alam dewa benar-benar penuh keajaiban.
Bahkan aku merasa sedikit terancam oleh tingkat pembunuhan ini, kata Peri Tianxuan dengan lembut. Di pesawat mereka, ada sangat sedikit rumor tentang alam dewa, dan itu hanya dangkal. Setelah itu, Anda bisa merasakan luasnya alam dewa. Sayang sekali itu hanya formasi dewa pembunuh tingkat pertama. Menurut rumor, formasi dewa pembunuh yang lebih kuat benar-benar dapat menghalangi orang untuk membunuh orang, dan dewa dari membunuh dewa. Feng Wu berkata dengan takjub, hal semacam ini diciptakan khusus untuk membunuh, memang menakutkan. Secara alami, mereka tidak membuat susunan pembunuh dewa ini, itu berasal dari pasar gelap bawah tanah di kota Fengshuang, dan mereka membayar 5 juta untuk tembok dewa. Tindakan ini, hanya beberapa kali ini, menghabiskan 7 juta tembok dewa. Pertempuran semacam ini memang membuang-buang uang. Tembok dewa memiliki peredaran yang sangat luas di alam dewa, dan hal-hal yang dapat dibeli bisa sangat kuat sehingga itu sangat kuat. Menakjubkan. Sampai batas tertentu, kekayaan yang begitu besar di sekitar alam dewa juga berarti memiliki kekuatan yang mengerikan, yang merupakan sesuatu yang tidak akan terjadi di pesawat luar angkasa gelap yang asli. Sepotong gunung es itu, pada saat ini, seterang mercusuar, dengan tanda dewa berkibar, dan kekuatan mengerikan dari dewa pembunuh menyebar ke udara. Alasan mengapa formasi pembunuh dewa tingkat pertama ini sangat mahal, lebih dari setengah biayanya justru karena emas hitam yang sangat langka yang membunuh dewa. Sekitar 5 kati emas hitam pembunuh dewa dikonsumsi untuk membangun formasi pembunuh dewa tingkat pertama ini, dan sisa biayanya sebagian besar adalah hukum. Ledakan. Orang-orang kuat dari Temple of Withering Bones mulai menyerang formasi pembunuh dewa, cahaya hitam besar, terbungkus dalam kekuatan membunuh dewa dan kekuatan hukum lain, melonjak dengan keras dan terus menyerbu ke arah orang-orang itu. Hukum utama dari formasi pembunuh dewa ini adalah hukum fragmentasi, yang merupakan salah satu hukum kehancuran. Jika dewa biasa jatuh ke dalamnya, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, saat ini, Shen Chen dan yang lainnya juga tahu bahwa sulit untuk menekan dan membunuh orang-orang kuat dari kuil tulang layu hanya dengan formasi dewa pembunuh tingkat pertama ini. Mereka masih siap. Kamu para tahanan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan susunan pembunuhan tingkat pertama, kamu dapat menjebak kami dan membunuh kami? Biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu, dan ketika kami keluar dari masalah, kami pasti akan membiarkanmu para penjahat mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Sulit bagimu untuk ingin mati. Penatua Luyu dan yang lainnya, meskipun menahan kekuatan formasi pembunuh dewa ini, sedikit malu, kekuatan mengerikan dari dewa pembunuh berulang kali menembus pertahanan mereka dan melukai mereka. Meskipun itu hanya beberapa trauma kulit, dalam identitas mereka, mereka secara alami kesal diombang-ambingkan oleh sekelompok semut dengan hanya dewa tingkat rendah yang bertanggung jawab. Sekelompok pria kuat yang dipimpin oleh Penatua Luyi bergerak selangkah demi selangkah dengan serangan pembunuhan di pundak mereka. Namun saat mereka terlena karena hendak keluar dari masalah, kecelakaan lain terjadi lagi, kumpulan api merah yang mengerikan, seperti pohon yang menyala-nyala, muncul dari lapangan salju, lalu dengan cepat mendekati mereka. Dalam nyala api itu, cahaya dan bayangan burung phoenix mengalir, rune menyala, dan auranya keras dan mendominasi. Apa? Luyu dan yang lainnya berteriak keras, ada formasi pembunuhan lain dalam formasi pembunuhan, yang jelas bukan sarana alam dewa. Itu adalah formasi 9 kesengsaraan nirvana. Feng Yue menggunakan formasi ini di 9 alam sebelumnya, tapi itu hanya sebuah sudut, dan sekarang itu adalah formasi pembunuh dewa yang lengkap. Selain itu, ini adalah formasi pembunuh dewa yang eksklusif untuk pesawat mereka, yang sama sekali berbeda dari formasi dewa biasa di alam dewa. Formasi 9 kesengsaraan nirvana ini dimobilisasi bersama oleh Feng Wu, Feng Yue, dan beberapa orang yang selamat dari klan Feng. Kekuatan orang-orang ini telah melonjak, dan mereka semua adalah eksistensi tingkat dewa. Ada juga dewa, jadi mereka bisa secara alami gunakan dengan tenang semua kekuatan dan pengaruh dari formasi pembunuhan ini. Pembawa formasi 9 kesengsaraan nirvana adalah beberapa simbol dengan pola kuno, yang terkubur di bawah lapisan es sebelumnya, dan kitab suci surgawi juga menggunakan metode mimpi buruk untuk menghalangi napasnya. Arai pembunuh dewa telah membuat Luyi dan yang lainnya sedikit malu, tapi sekarang menambahkan arai pembunuh yang kuat langsung menghalangi momentum mereka untuk pergi. Ah! Kedua jenderal dewa terkubur oleh api merah tanpa memperhatikan, dan langsung tersulut, berteriak dengan sedih. Namun, aura kuat dari formasi pembunuh dewa menyelimuti segalanya, dan ditambah dengan lingkungan khusus tempat ini, sulit untuk fluktuasi semacam itu menyebar. Ini baru permulaan, dan kemudian, lautan gelap muncul dalam formasi pembunuhan, dengan kekuatan menakutkan matahari dan kegelapan mengalir, memadatkan segalanya. Itu adalah formasi leluhur di lautan kegelapan utara,
bernama Taiyin Yuhai di alam surga dan bumi sebelumnya, itu dianggap sebagai formasi pembunuhan bergerak pertama, dan itu juga satu-satunya formasi leluhur yang dapat dipindahkan di dalam dunia. Ada banyak formasi leluhur yang menakutkan dalam warisan klan Feng dan makhluk bawaan lainnya, tetapi formasi leluhur itu semuanya ditinggalkan di tempat warisan, melindungi satu sisi, dan tidak dapat dipindahkan. Hal yang menakutkan tentang Taiyin Yuhai adalah dia bisa melayang di dunia luar bersama makhluk kuat dari dunia bawah, dan dilepaskan saat dibutuhkan. Formasi leluhur Minghai sebelumnya semuanya ditinggalkan, tetapi lautan Taiyin ini dipadatkan menjadi manik roh Taiyin dan dibawa ke alam dewa. Begitu laut terpencil ini keluar, seluruh kelompok gunung es diselimuti oleh cahaya dan bayangan suram yang menakutkan, bahkan Peri Tianxuan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menutupi auranya. Selanjutnya, pola gunung dan sungai yang megah muncul di laut terpencil, itu adalah susunan pembunuhan yang menakutkan dari 9 roh, yang tercetak di peta Jiuli. Cici. Di antara gunung es, bayangan naga tiba-tiba muncul, semuanya adalah jiwa naga abadi. Sisik naga di tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi simbol yang menyilaukan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Pilar langit yang besar, seperti dari Jiuxiao. Menusuk kehampaan di tengah, itu ditekan lurus ke bawah, dan bayangan naga yang memakai simbol berenang di sekitar Tianzu. Nama formasi pembunuhan ini bahkan lebih istimewa. Ding Hai. Dua kata sederhana itu membuat jantung seseorang melonjak, gadis naga dengan hati-hati memobilisasi metode pembunuhan yang mengerikan ini, dan jiwa naga di tubuhnya membantunya. Nyatanya, ini bukan lagi formasi pembunuhan sederhana, dan bahkan bukan formasi sederhana, melainkan antara kekuatan supernatural dan formasi pembunuhan, dan ini merupakan pencapaian besar dari leluhur naga kuno. Begitu berada di pesawat itu, begitu metode ini digunakan, konon ratusan juta mil lautan bisa hilang, dan itu seperti lautan luas yang membeku. Pada saat ini, bahkan para master dan jenderal ilahi itu, dihadapkan dengan metode yang aneh dan menakutkan ini, seolah-olah ruang di sekitarnya membeku dalam sekejap, dan mereka berjuang. Oke, santai saja, jangan hembuskan nafasmu, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Shen Chen tidak bisa menahan untuk mendecakkan lidahnya, tetapi dia juga mengingatkan orang-orang ini untuk tidak memaksakan metode mereka terlalu keras. Ini adalah pencapaian Taoisme teratas di alam aslinya, dan sangat menakutkan untuk bergandengan tangan dengan semua musuh saat ini. Di padang salju yang jauh, sosok lelaki tua yang tersembunyi sempurna, kelopak matanya bergetar berulang kali, akhirnya mengerti mengapa Tuan tidak memilih untuk menangkap orang-orang ini sebagai imbalan atas bantuan negara salju. Orang-orang ini terlihat lemah di permukaan, tetapi kartu-kartu itu, bahkan keberadaan levelnya, merasa takut. Dalam formasi besar, Lu Yi dan yang lainnya berteriak menghadapi kekuatan pembunuhan satu demi satu, mereka akhirnya tidak tahan lagi, dan orang-orang terus dicekik dan dimusnahkan dalam formasi besar. Aku tidak berdamai. Seorang dewa raja meraung, tetapi pilar langit itu tenggelam beberapa inci, dan dalam sekejap, dia jatuh dengan satu lutut seolah-olah dia ditekan oleh gunung suci. Ledakan, api dahsyat terjalin di sini, seperti badai, dan bayangan Phoenix terbang, menenggelamkannya seketika. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 dari pembangkit tenaga kuil tulang ini yang begitu berpuas diri. Pembangkit tenaga umum dewa terbunuh dalam beberapa putaran pertama pembunuhan, dan bahkan Tuan Dewa pun jatuh. Apa yang terjadi pada 3 dewa-dewa lainnya tidak jauh lebih baik. Ini adalah situasi pembunuhan paling mengerikan yang mereka temui dalam hidup mereka. Metode ekstrim dari pesawat lain itu membuat mereka merasakan buah pahit dari meremehkan musuh. Sangat disayangkan bahwa sementara susunan pembunuh dewa tingkat pertama mengakomodasi banyak metode pembunuhan, itu juga terkikis, yang mempercepat kecepatan pemusnahannya. Jika ada cukup waktu, gelombang pembunuhan ini pasti dapat memusnahkan semua orang itu. Shen Chen dan yang lainnya membayar mahal untuk ini, hanya untuk membuat kuil tulang kering menderita jungkir balik yang besar. Sudah hampir selesai. Cepat tarik kemampuanmu. Setelah formasi pembunuhan dewa tingkat pertama dihancurkan, cara itu tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Shen Chen membuat keputusan cepat dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Saat ini, mereka tidak boleh rakus akan jasa, mereka juga berjalan di atas es tipis, jika mereka salah langkah, kemungkinan besar mereka akan tersesat selamanya. Kun Ao, Feng Wu, Long Nu dan yang lainnya semua berpikir begitu dalam, tanpa ragu, mereka dengan tegas menarik metode pembunuhan yang mengerikan itu. Sekelompok semut, lelaki tua ini ingin mencabik-cabik mayatmu. Formasi pembunuhan hancur, dan akhirnya 3 tetua Lu Yi yang diserang dengan mengerikan, meraung dengan marah. Ledakan. Namun, segera setelah barisan pembunuh menghilang, 2 prajurit dewa master tingkat tinggi jatuh dengan keras,
dan hukum logam terbang tanpa ampun, menyerang dua master dewa tingkat rendah yang terluka paling parah. Salah satunya langsung ditembus oleh keris emas dan jatuh di tempat. Memanggil. Dalam sekejap mata, permainan yang dibuat oleh Shen Chen dan yang lainnya di sini telah mencapai hasil yang baik. Dengan bantuan formasi pembunuh dewa yang bersemangat tinggi, dan kartu truf yang kuat di tangan semua orang kuat yang mengikuti dari kuil tulang kering, 3 guru dewa tingkat rendah dan semua jenderal dimusnahkan. Satu-satunya master dewa urutan ke-6 yang tersisa juga terluka parah dan berlumuran darah di mana-mana, dalam serangan dan pembunuhan terus-menerus, dia sampai pada akhir yang menyedihkan. Tidak satu pun dari kalian tahanan yang akan selamat. Dia dalam kondisi yang sangat buruk, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lubang darah yang merembes, dia menjadi gila begitu keluar dari masalah, dia berteriak dan bergegas menuju Shen Chen dan yang lainnya. Kedua prajurit dewa-dewa meletus dengan kekuatan dewa yang menakutkan, dan Peritian Xuan juga bertarung dengan dingin melawan guru dewa berpangkat tinggi ini. Jika mereka berada di masa jayanya, akan sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan master dewa tingkat ini, tetapi sekarang, lelaki tua itu telah dilemahkan oleh susunan pembunuhan dan beberapa metode pembunuhan, jadi dia secara alami tidak takut. Ledakan. Penatua Luyu terguncang, batuk darah, matanya menunjukkan keterkejutan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa orang-orang di depannya ini tidak sederhana. Mendengus. Dia tidak lagi menyimpannya, dan dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan roda bundar hitam. Saat benda itu dikeluarkan, bahkan Peritian Xuan merasakan bahayanya, dan tidak membiarkan Feng Wu dan yang lainnya mengambilnya dengan gegabah. Itu jelas seorang prajurit dewa, dan pangkatnya sangat tinggi, auranya ganas, dan itu adalah pembunuh mutlak. Dalam hal barisan, kelompok orang ini ditekan oleh kuil angin dan beku, jadi hanya beberapa orang yang datang, tetapi dalam hal kartu, mereka melakukan banyak pekerjaan. Orang tua ini membawa seorang prajurit yang mengerikan. Awalnya digunakan untuk menjaga dari Feng Shueman, dan juga untuk mencegah kecelakaan, tapi sekarang, kecelakaan itu benar-benar terjadi, dan itu terjadi begitu cepat, sebelum orang tua itu mengorbankan benda ini, orang-orang mereka sudah mati. Ini seharusnya roda sihir hitam dan dingin, salah satu dari 3 tentara berbasis hukum dari kuil tulang layu. Feng Wu berkata dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa benda ini luar biasa, dan itu adalah prajurit dewa tingkat 8. Kuil tulang layu ada di area ini, dan alasan mengapa itu bisa mendominasi adalah karena bahkan atasan dari 4 atau 5 penguasa besar tetangga pun takut padanya, selain barisan kuat kuil tulang layu, itu juga karena mereka memiliki 3 kepala terkenal senjata yang sangat keras. Mereka semua adalah prajurit master dewa tingkat tinggi, dan mereka juga prajurit master dewa peringkat 8. Keyakinan semacam ini cukup untuk membuat banyak kuil tingkat penguasa di alam dewa iri, dan bahkan lebih luar biasa di alam dewa yang relatif sunyi dan tandus ini. Di masa lalu, orang-orang berpangkat tinggi di sekitar tidak mengerti mengapa kuil tulang layu, yang tidak didirikan untuk waktu yang lama, dapat memperoleh 3 tentara master dewa tingkat tinggi, tampaknya dapat terhubung bersama. Faktanya, ketiga senjata hukum ini memang berasal dari kerajaan iblis surgawi yang jauh itu, tetapi mereka dibuat khusus untuk tempat ini, terutama hukum atribut gelap dan atribut es, sehingga sulit bagi orang lain untuk menemukan bukti yang menguntungkan dari mereka. Tampaknya kalian tahu segalanya tentang kuil tulang layuku. Setelah mengorbankan roda sihir hitam dan dingin, Tetua Luyi tersenyum tegas, wajahnya sedikit ganas. Dia ingin mengorbankan hal ini dalam formasi pembunuhan sebelumnya, tetapi banyak pembunuhan datang terlalu cepat, dan prajurit master dewa tingkat tinggi ini juga merupakan senjata terutama untuk menyerang, dan tidak pandai melindungi dirinya sendiri. Sekarang, dia selamat sendirian, meskipun dia terluka parah. Dengan senjata ini, dia mungkin bisa menghabisi orang-orang itu sekaligus. Pergi ke neraka. Saat berikutnya, lelaki tua itu meraung dan menembak, dan roda sihir hitam dan dingin langsung berubah menjadi lubang hitam, memancarkan hukum gelap dan beku yang menakutkan. Cahaya dan bayangan di sekitarnya langsung diselimuti kegelapan dan kesunyian. Tidak diragukan lagi, lebih mudah bagi seorang master dewa berpangkat tinggi untuk bertanggung jawab atas prajurit dewa master, dan tidak diragukan lagi lebih mudah untuk meletuskan kekuatan yang mencengangkan. Tak tertandingi. Ranah mereka terlalu rendah, yang membatasi kendali mereka atas hukum, dan sulit untuk menggunakan tentara master dewa tingkat tinggi untuk efek terbaik dengan mengandalkan kekuatan dewa saja. Dihadapkan dengan pembunuh besar yang tiba-tiba dikorbankan oleh lelaki tua itu, Peritian Xuan mengambil pedang emas dan menghadapinya secara langsung, sementara Feng Wu, Kun Hao, dan 2 Raja Roh ada di sana untuk membantu. Di kejauhan, Shen Chen dan rombongannya untuk sementara menghindari tepi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Masih sulit bagi mereka untuk campur tangan di tingkat pertempuran itu.
Kekuatan ilahi dan kekuatan hukum yang menakutkan, bahkan tubuh emas Shen Chen yang tidak bisa dihancurkan, juga akan menanggungnya, tekanan yang sangat besar. Mereka memiliki dasar Taoisme, tubuh mereka juga terbakar dengan api dewa, dan mereka juga memadatkan jiwa mereka. Hal-hal yang telah dicapai melalui kerja keras ini memiliki keuntungan besar. Tapi ini hanya dibandingkan dengan yang kuat di level yang sama, bahkan jika itu adalah 4 dari Feng Wu, jika mereka tidak bergantung pada tentara Master Dewa tingkat tinggi, akan sangat sulit untuk menghadapi para Jenderal Dewa, dan Master Dewa tidak akan bisa saling berhadapan. Di alam dewa, kesenjangan antara masing-masing peringkat sangat jelas. Keunggulan mereka belum terkubur, tetapi tidak mungkin terlalu melawan langit. Sudah menakutkan untuk bisa bertarung dalam skala besar. Biasanya hanya dewa saja keluarga kerajaan dan kelompok etnis khusus di dunia memiliki kemampuan ini. Peri Tianxuan memegang pedang emas, tentara Master Dewa ini bersinar terang, seperti matahari keemasan yang bersinar, setiap ayunan memiliki penetrasi yang kuat dan efek menghancurkan robek. Pertarungan antara keduanya terkait erat, dengan gunung es yang terus-menerus dipotong. Tetua Lu Yi menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung semakin banyak, sebenarnya ada seorang wanita di barisan lawan yang bisa melawannya secara langsung. Meskipun dia telah banyak menderita sekarang, prajurit Dewa Master yang dia pimpin adalah tingkat menakutkan tingkat 8, tidak diragukan lagi lebih baik daripada prajurit Dewa Master peringkat 7 di tangan lawan, tetapi saat ini dia tidak bisa mendapatkan tangan atas, yang agak tidak bisa dimengerti. Dikelilingi angin kencang, badai salju menggantung di langit, dan suhu turun tajam. Ledakan. Tiba-tiba, pedang oranye disembunyikan di bawah cahaya keemasan dan bulan, ditebas di udara, dan menyerang punggung Tetua Lu Yi. Dalam kegelapan lapangan salju di sekitarnya, kelopak mata lelaki tua itu berkedut, dan dia juga menyerang pada saat yang tepat, baru saja dia bertahan sedikit, ingin melihat kekuatan tempur wanita itu, tetapi pada akhirnya dia terkejut. Juga dipersenjatai dengan tentara Master Dewa tingkat tinggi, jika keduanya saling berhadapan, saya khawatir dia hanya akan kalah. Master Dewa tingkat keempat tidak dapat mengalahkan Dewa tingkat pertama. Ini jelas merupakan lelucon konyol di alam dewa sangat tidak mungkin Tian Jiao dari klan menjadi begitu jahat. Tapi sekarang ini bukan lelucon, kekuatan wanita itu benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Untungnya, keduanya bukan musuh saat ini, tetapi juga sekutu diam-diam. Setelah dia bergerak, dia juga mencoba yang terbaik untuk membunuh lelaki tua itu. Ini adalah tetua kuil tulang layu, jika dia bisa dimusnahkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi kuil tulang layu, tetapi itu sangat menarik bagi mereka. Apa? Penatua Lu Yi nyaris menghindari pukulan itu, berteriak ngeri, sebenarnya ada orang kuat dalam kegelapan, apakah ini pembunuh di legenda sebelumnya? Saat menyelidiki kebenaran tentang penghancuran garnisun kota Fengshuang, Lu Yi dan rombongannya pasti mendengar bahwa selain penyerang di permukaan malam itu, ada juga orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Orang itu juga bertanggung jawab atas prajurit Master Dewa tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya jelas jauh lebih unggul dari rekan lainnya. Pisau panjang oranye terus menebas, setelah bergabung dalam pertempuran, Penatua Lu Yi, yang masih tak terkalahkan, tiba-tiba muncul dalam bahaya. Dia menghadapi wanita aneh itu secara langsung, dan dia tidak bisa lagi menuai keuntungan, sekarang masih ada dua tentara Master Dewa berpangkat tinggi yang terus-menerus bergegas untuk membunuhnya, tidak diragukan lagi dia sedikit kewalahan. Baru pada saat itulah lelaki tua itu menyadari bahwa pemerintah daerah berani mengatur situasi pembunuhan di sini, harus memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka, dan sekarang kepercayaan ini benar-benar terungkap. Penatua Lu Yu sedikit bingung dengan ini, dia segera menggertakkan giginya, dan dengan tegas mengorbankan lubang yang menusuk. Fu, melarikan diri. Situasi saat ini sudah sangat tidak menguntungkan baginya, dan jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan mati. Namun, tubuh lelaki tua itu baru saja tenggelam ke dalam kehampaan, dan sekali lagi mengulangi kesalahan Dewa Bas Hitam, dan diledakkan oleh tangan batu giok yang terbungkus angin dan salju. Anda, Penatua Kuil Tulang Kering, yang bukan tandingan Dewa-Dewa Bas Hitam, langsung menyadari siapa yang diserang. Namun, sebelum dia bisa memanggil wajah orang itu, tiba-tiba, seberkas besar cahaya keemasan jatuh dari angin dan salju. Itu adalah jarum emas yang bersinar, yang diresapi dengan kekuatan ilahi yang agung saat ini, dan menjadi senjata yang menakutkan, seperti bunga pir dalam badai hujan, memusnahkan lelaki tua itu dalam sekejap. Engah-engah, Jin Yaozhen yang tak terkalahkan, dibawa berkah kekuatan ilahi, dengan mudah menembus pertahanan lelaki tua itu, menerbangkan bunga berdarah. Beberapa dari mereka secara langsung mengorbankan esensi ilahi lelaki tua itu. Di alam dewa, sebagian besar orang harus mencapai tingkat Raja Dewa untuk memadatkan jiwa mereka, sebelum itu,
jiwa mereka terbungkus dalam dewa, disitulah para dewa berada, sumber hukum dan inti, hukum, keduanya muncul di sana. Ini juga dianggap sebagai sumber kehidupan pembangkit tenaga Shinto, dan sekali terluka, hampir fatal. Memanggil. Pada saat yang sama, peri Tianxuan datang tiba-tiba seperti hantu peri yang dibuang. Pedang emas itu seperti pelangi, dan kekuatan hukum melonjak. Dengan satu sapuan pedang, kepala lelaki tua itu dipotong, lalu langsung meledak. Di tengah hujan darah di seluruh langit, pakaiannya berkibar, dan dia gesit seperti debu, tidak ternoda oleh sedikit pun kotoran. Dia bukan orang yang menerima pukulan dalam badai salju sebelumnya, dia sudah menduga bahwa seseorang akan menutup jalan tetua kuil tulang layu ketika daerah sekitarnya tiba-tiba badai salju. Pedang oranye itu tidak terburu-buru untuk pergi, dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya lagi, menebas ke arah cakram hitam, mencoba melenyapkan mata pelipis kecil itu. The Eye of the Small Temple adalah tubuh anak yang terpisah dari Eye of the Temple, jika dibawa keluar, bukan tidak mungkin untuk dihancurkan. Benda ini pasti sudah merekam seluruh proses pertempuran barusan, jika dibiarkan pergi, mungkin sangat merugikan mereka. Ledakan. Pedang oranye menebas, dengan mudah membelah pelat hitam menjadi dua, dan mata cahaya hitam juga hancur. Namun, sebelum lelaki tua dalam kegelapan itu bisa bersukacita, mata cahaya hitam itu berkumpul kembali, mencoba tenggelam ke dalam roda sihir kegelapan. Ini, ada suara mencurigakan seorang lelaki tua dalam kegelapan, dan segera pisau panjang oranye itu menunjukkan kekuatannya lagi, dan cahaya keemasan menyelimutinya. Mata cahaya hitam menghilang lagi, tetapi masih dipasang kembali, benda itu sangat aneh, dan sepertinya tidak bisa dihapus dengan kekerasan. Aku masih berharap untuk bergerak, jangan biarkan mata kecil kuil ini tetap tinggal. Dalam badai salju, suara arogan dan dingin melayang keluar, agak bermartabat, seolah-olah sulit untuk menangani hal ini. Bukan hanya hukum, tetapi juga sumber kekuatan iman. Hal-hal seperti kekuatan iman cukup misterius di alam dewa. Jika ada praktisi spiritual yang hadir, seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi praktisi spiritual sangat jarang sehingga tidak dapat ditemukan dengan segera. Bagus. Peri Tianxuan berbisik, mengangkat tangan kosongnya, itu sejernih batu giok, dan pada saat berikutnya, sebuah lubang hitam kecil yang bahkan cahaya dan bayangan pun tenggelam, terkondensasi di telapak tangannya. Itulah metode nirwana, yang pada dasarnya berbeda dari hukum kehancuran di alam dewa. Penghancuran hanyalah melenyapkan, menghancurkan, merobek, dan membagi kekuatan dan objek, tetapi nirwana adalah memusnahkan segalanya menjadi ketiadaan, sama sekali tidak ada. Cahaya dan bayangan terperangkap di dalam lubang hitam yang dalam, setelah melayang keluar, itu langsung menutupi mata cahaya hitam, lalu perlahan menyusut hingga menghilang sepenuhnya. Metode yang bagus. Bahkan lelaki tua dalam kegelapan itu tidak bisa tidak kagum, dalam sekejap, mereka tidak bisa merasakan nafas mata kuil kecil itu, seolah-olah mereka benar-benar terhapus dari dunia. Kemampuan seperti itu harus digunakan dengan hati-hati. Wanita itu tidak pernah muncul, jelas tidak ingin menimbulkan masalah, dan kemudian pisau oranye panjang itu menghilang. Adapun roda sihir hitam dan dingin, prajurit Master Dewa peringkat 8 ini tidak dapat disimpan kecuali kekuatan tabu digunakan, karena itu bukan milik tetua Luyi sebelumnya. Setelah lelaki tua itu meninggal, dia dipanggil oleh kuil tulang untuk terbang ke atas. Pertempuran ini tampaknya merupakan bisnis yang merugi, dan telah kehilangan banyak senbi. Setelah merapikan medan perang, Shen Chen menghela nafas tak berdaya. Faktanya, tidak hanya formasi pembunuh dewa, tetapi juga metode yang digunakan oleh Feng Wu dan Long Nu juga membutuhkan dukungan kekuatan dewa yang sangat besar. Dan kekuatan suci yang agung semacam itu menghabiskan banyak batu asal dewa. Singkatnya, dalam pertempuran ini, mereka membayar setidaknya puluhan juta tembok dewa, dan nilai total barang yang dipulihkan pada akhirnya hanya 2 hingga 3 juta, dinding ilahi. Alasan utamanya adalah banyak harta yang musnah dalam barisan pembunuhan. Pertempuran di alam dewa adalah tipuan seperti itu. Jika kamu ingin bertarung melebihi kekuatanmu sendiri, kamu harus membayar harga yang sesuai, kata Feng Wu dengan acuh tak acuh. Di antara mereka sekarang, kecuali Peri Tianxuan, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa-dewa dengan kemampuan mereka sendiri. Faktanya, belum lagi Master Dewa, bahkan Jenderal Dewa tingkat tinggi sudah cukup, jika mereka tidak mendapatkan 2 prajurit Dewa Master tingkat tinggi, dan ada orang yang membantu mereka dalam kegelapan, kedua pertempuran itu tidak akan terjadi, telah begitu mudah diselesaikan. Roda sihir hitam dan dingin terbang menjauh. Saya percaya bahwa penguasa tulang yang agung akan segera mengetahui apa yang terjadi di sini. Kita harus mulai membuat langkah selanjutnya. Si Feng berkata, meskipun mata kuil kecil itu terpotong, informasi yang diperoleh kuil tentang tulang-tulang yang layu dari prajurit utama dewa akan sangat kabur,
tetapi masih mungkin untuk mengetahui siapa yang bergerak, dan kekuatan tempur kelompok mereka, pasti akan ada pemahaman baru. Penyergapan yang sama mungkin sulit dilakukan lagi. Kelompok itu kemudian kembali ke Wind and Frost City, di mana mereka perlu menanyakan beberapa berita sebelum mencari target berikutnya. Kota Fengshuang hari ini telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Orang-orang kuat dari kuil tulang layu datang, tetapi pergi dengan tergesa-gesa. Mereka seharusnya menemukan petunjuk tentang pelakunya. Dengan mata kuil kecil, si pembunuh mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Beberapa orang mengira, karena kuil tulang kering membawa hal-hal seperti itu, jelas mereka ingin menyelidiki masalah ini sampai akhir. Hanya saja hasil akhirnya agak tidak terduga, dilihat dari reaksi para tetua kuil tulang layu dan lainnya, kejadian ini seharusnya tidak dilakukan oleh kuil angin dan beku. Orang-orang itu hanya melihat benteng kota Fengshuang sebagai peluang untuk dimanfaatkan, tetapi tidak mempertimbangkan konsekuensi dari masalah tersebut, dan meremehkan kemampuan sebuah kuil. Seseorang mencibir, sedikit sombong, orang ini juga berasal dari kuil, sebagai perwakilan kekuatan pada tingkat yang sama, dia tentu saja sangat tidak nyaman melihat seseorang yang berani meremehkan prestise kuil. Nyatanya, di kota Fengshuang, banyak orang juga berpikiran demikian, karena mereka semua tahu betapa kuatnya mata kuil kecil itu. Di masa lalu, meskipun sulit untuk menghalangi pasukan pribumi di kubu terdepan seperti itu, mereka bukanlah kesemek yang lembut, dengan tidak adanya konflik yang jelas, bahkan pasukan pribumi yang kuat pun tidak akan berani memprovokasi